Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat berjumpa lagi di Sabtu keempat di bulan Ramadan ini. Insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan terakhir dari seri Ramadan bersama JIB dengan tema besar Islam dan Kebudayaan Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan menyimak paparan materi dari Kang Begi Rizkiansyah ya, aktivis di JIB yang judulnya Batavia Antara Kolonialisme dan Islam. Memang sejak dulu kita mengenal Batavia itu sebagai sebuah kota yang sangat unik, sebagai kota besar yang menjadi pusat pemerintahan bagi pemerintah Hindia Belanda sendiri gitu ya. Dan ternyata memang ada keterkaitan erat antara Batavia dengan Islam itu sendiri. Nah, eh, untuk apa namanya? Untuk pengantar pagi hari ini seperti itu. Sekarang saatnya kita menyimak ya dari materi yang akan dipaparkan oleh Kang Begi Rizkiansyah. Kepadanya kami silakan. Makasih Kang Fahri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan buat berkumpul, buat ngobrol, buat diskusi di akhir Ramadan ini. Semoga juga Allah mempertemukan kita Ramadan berikutnya. Semoga sehat-sehat juga buat teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini kita melanjutkan sesi terakhir ya dari Ramadan bersama JIB tentang Islam dan kebudayaan di Indonesia. Kalau kemarin kita udah bicara banyak dari teman-teman, ada Lesus, ada Kang Fahri juga, ada Sabta, ada tentang arsitektur, kemudian ada kebudayaan Sunda, kemudian ada Melayu juga. Nah, hari ini kita bicara agak berbeda karena satu tempat yang dominasinya bukan dikuasai oleh kaum muslimin gitu ya. Jadi lebih kepada kota pusatnya kolonialisme dan makanya jadi menarik sih, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Sebentar saja Pak, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat sama teman-teman? Iya, terlihat. Oke. Ya, jadi kalau ngomongin Batavia itu adalah satu kota yang berbeda dari yang ada. Dia kota yang menjadi pusat kolonialisme di Nusantara ya, di tanah air kita ini, di Hindia Belanda kemudian namanya. Dan sifatnya mungkin lebih berbeda karena sangat-sangat multikultural, tidak tidak homogen juga. Jadi bicara kebudayaannya juga nanti berbeda, akan ada unsur-unsur kebijakan kolonial yang mempengaruhi. Tapi menariknya meskipun ini pusatnya kolonialisme, tapi Islam tetap bisa apa ya, berdaya di situ dengan caranya sendiri gitu. Nah, inilah kemudian bagi bagi saya terutama pribadi menarik karena oh ternyata Islam itu lewat dari kalaupun tidak berkuasa secara politik masih bisa mempengaruhi secara kebudayaan gitu. Nah, ini yang menarik sekali. Walaupun kita nggak bicara sejarah Batavia secara kronologis dan sangat detail ya, jadi saya akan kasih highlights-nya aja yang umum-umumnya aja, tapi mudah-mudahan nanti tetap nyambung dengan teman-teman. Nah, eh, saya mau ngasih intro sedikit, gimana sebetulnya apa sih yang membuat para penjajah itu datang ke Batavia? Ya, kita semua tahu pasti ada namanya rempah-rempah. Cuma ada satu hal yang menarik, bagaimana rempah-rempah itu penting dan mengubah sejarah dunia sebetulnya. Gitu. Jadi yang mencari rempah-rempah itu bukan cuma Belanda, bahkan yang paling utama, yang paling awal adalah Portugis dan Spanyol ketika mereka menjadi dua kerajaan yang saling bersaing di bawah Vatikan gitu ya. Kemudian eh, dari Spanyol sendiri setelah di Andalusia dilakukan reconquista atau semacam pemaksaan keagamaan dan penaklukan Islam di sana oleh kerajaan Spanyol. Kemudian Christopher Columbus ini yang disebut-sebut kalau sejarah mainstreamnya Amerika, kalau sejarah nggak apa namanya sejarah umumnya Amerika disebut penemu budaya apa benua Amerika gitu kan. Dan
agak disanjung-sanjung juga, walaupun sekarang banyak tulisan sejarah yang kritis juga tentang sejarah Amerika gitu. Padahal dia sendiri adalah seorang penjajah dan menariknya waktu itu dia ekspedisi mencari rempah-rempah gitu. Dia minta dana ke Ratu Isabella, dia mendapatkan dana dari Ratu Isabella, kemudian dia mencari rempah menuju Hindia gitu, menuju India sebetulnya. Jadi kalau teman-teman membayangkan pada masa lalu eh, India, kemudian Arab, kemudian baru ke Maluku itu menjadi semacam jalur rempah-rempah. Lalu nanti kalau dari negeri-negeri Arab nanti atau lewat Kairo, kemudian ke atas lagi baru tembus ke Venesia gitu. Venesia di Italia baru nanti ke Eropa. Nah, ini kan menjadi jalur yang panjang. Nah, Columbus pengen mencoba memotong kompas itu di mana sih sebetulnya rempah-rempah itu gitu. Mereka sudah tahu pernah dengar namanya Maluku segala macam atau ada pusat-pusatnya. Cuma mereka nggak pernah tahu cara kesananya gimana gitu. Nah, akhirnya berangkatlah si Columbus ini di tahun 1000 di akhir abad ke-15. Kemudian dia menemukan benua setelah perjalanan panjang dia menemukan benua yang dia pikir itu benua India, tapi ternyata itulah benua Amerika gitu. Dan konyolnya ketika mereka sampai di sana mereka masih tetap halu bahwa itu benua India dan mereka menemukan apa masyarakat pribumi tentu saja ditindas dan dia ngebawa satu tanaman dia tumbuhan yang dia pikir itu adalah lada gitu karena pedas dibawa ke Spanyol di sana dia semacam mempresentasikan kepada kerajaan dia bilang oh ini benua India nih katanya gitu ini pedas-pedas adalah lada ternyata itu cabe gitu jadi ini kekonyolan bagaimana ketidaktahuan keawaman orang-orang Eropa pada masa lalu tentang rempah-rempah tentang menuju ke pusatnya rempah-rempah yaitu di Nusantara ini salah satunya gitu. Nah, inilah kemudian yang mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan kolonialisme sebetulnya. Salah satunya ini gitu. Jadi kalau teman-teman ingat pada abad ke-15 Paus membagi dunia menjadi dua yaitu lewat perjanjian Tordesillas sebelah kalau nggak salah sebelah barat itu untuk Spanyol, sebelah timur untuk Portugis, saya lupa, mungkin bisa kebalik itu membagi jalur ekspedisi mereka menjadi dua, bumi dibelah menjadi dua kayak jeruk gitu dibelah jadi dua gitu. Walaupun sebenarnya ada masyarakat lain yang menguasai wilayah masing-masing, tapi karena nafsu kolonialisme antara Portugis dan Spanyol mereka membagi dua jalur gitu, jadi nggak saling ganggu masing-masing. Nah kemudian yang nyampe duluan kita tahu yang nyampe duluan bukan Spanyol tapi adalah orang-orang Portugis ke Nusantara termasuk ya walaupun pertama-tama yang direbut adalah Malaka gitu. Setelah mereka nyampe di India kemudian mereka teruskan lagi perjalanannya. By the way waktu itu Vasco da Gama yang akhirnya sampai jalurnya gitu. Kemudian nanti baru mereka nyampe ke Malaka dan selanjutnya ke Sunda Kelapa, ke Maluku dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang penting dari rempah-rempah? Nih pengantar aja buat teman-teman. Ya yang paling utama adalah rasanya gitu. Jadi bumbu-bumbu masakan pada masa lalu ya yang istimewa itu adalah dengan rempah-rempahnya, dengan pala, dengan cengkeh, dengan lada dan sebagainya gitu. Nah di Eropa masakan mereka nggak bisa masak dengan itu. Makanya orang-orang Eropa yang makan pakai rempah-rempah itu orang-orang kaya, orang-orang bar itu barang mewah pada masa lalu gitu. Walaupun memang seiring berjalannya waktu harganya semakin turun, tapi tetap itu bukan makanan rakyat jelata lah ibaratnya ya, gitu. Bahkan kalau kita mau bisa bandingkan di Inggris pada tahun 1500-an kalau saya nggak salah, kita bisa melihat rempah-rempah itu seberapa berharga sih gitu. Perbandingan adalah satu kantong pon, misalnya kalau nggak salah waktu itu lada, itu sama dengan setengah ekor sapi gitu. Jadi bisa bayangkan kalau sekarang misalnya sapi itu berapa? 20 juta misalnya. Ya mungkin sekarang 10 juta itu rempah-rempah satu ponnya gitu. Jadi benar-benar mahal. Makanya pada masa lalu hanya raja-raja, bangsawan itu yang makan pakai rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu nanti dijadikan sebagai semacam barang diplomatik gitu. Misalnya kalau ada utusan dari kerajaan mana mau mengunjungi kerajaan lain, nah dia akan menyerahkan juga rempah-rempah sebagai barang hadiahnya gitu. Kalau teman-teman ingat, kerajaan Aceh pernah berkunjung ke Belanda atau bahkan ke Turki Utsmani, ke Daulah Utsmaniyah itu membawa lada kan yang dengan sangat banyak gitu. Kalau kita pikir sekarang ngapain bawa bumbu masak, tapi ya itu dia. Itulah berharganya. Dan rempah-rempah juga dipakai untuk mengawetkan mayat. Jadi raja-raja di Eropa pada masa lalu, raja di Prancis, di Spanyol, mereka itu mengawetkan mayat juga dengan rempah-rempah gitu. Jadi mayatnya itu ada prosesi yang panjang sehingga perlu rempah-rempah gitu. Jadi banyak fungsi rempah-rempah dan itu sangat mahal. Kemudian harganya memang semakin turun tapi tidak pernah menjadi barang murahan gitu. Sampai kolonialisme masuk ke Nusantara. Makanya mereka itu perlu untuk memotong jalur perdagangan yang teman-teman bayangkan kalau misalnya dari rempah-rempah itu dari Maluku, Maluku itu harus ke Malaka lah paling nggak di Sumatera sana, di atas Sumatera sana. Dari sana baru ke India. Dari India nanti baru ke pelabuhan-pelabuhan di Jazirah Arab, bisa di Oman atau di mana, bisa di Aden, bisa di Yaman sana. Kemudian naik lagi nanti ke
ke Kairo, dari Kairo nanti tembus lagi baru ke Venezia di Eropa, di Italia sana. Gitu. Itu bayangkan ongkosnya berapa panjang itu, gitu kan. Nah, makanya orang-orang Eropa mikir, kenapa nggak kita potong aja kompasnya, kita potong jalurnya, kita kuasain langsung apa namanya pusatnya gitu. Makanya kata Tome Pire, orang orang Portugis yang berkunjung ke berbagai wilayah Nusantara waktu itu bilang, barang siapa yang menguasai Malaka akan mencekik Venesia gitu. Artinya kalau udah menguasain Malaka, harga di Venesia kita yang nguasain gitu. Nah, itu pentingnya komoditi namanya rempah-rempah. Jadi dengan motivasi seperti itu, nggak heran kalau mereka mati-matian untuk berkunjung ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Nah, ini sedikit jalurnya dari Maluku ke Malaka, kemudian ke Sri Lanka, nanti ada Tourism Kerala itu di dunia India, nanti banyak tempat di situ, banyak pelabuhan, dari sana bisa langsung ke Baghdad, atau lewat Afrika, bisa Alexandria itu di Mesir, nanti naik lagi ke Venesia atau ke Genoa, baru dari sana disebarkan lagi ke Amerika, apa ke Amerika, ke Eropa, negeri-negeri Eropa yang lebih sana, lebih Inggris, Jerman, itu mereka yang paling merana karena mereka udah harga-harga yang paling ujung gitu. Kayak gitu. Ini jalur yang pantas dilalui karena kalau lewat jalur sutra, lewat Cina, itu adalah jalur yang berbahaya gitu. Lebih baik lewat lewat laut gitu ya. Walaupun lewat laut juga banyak yang mati konyol juga karena kita nggak bisa membayangkan perjalanan pada masa lalu dengan masa sekarang gitu ya. Itu benar-benar perjalanan berbahaya. Kira-kira seperti itu. Nah, nggak heran kalau misalnya VOC pun melakukan hal demikian. Tapi VOC itu apa sih? Paling simpel adalah seperti ini. VOC itu mewakili kamar-kamar dagang di beberapa kota di Belanda. Jadi kalau kita tahu sekarang Kadin, misalnya Kamar Dagang Indonesia gitu ya. Ada Kadin Jakarta, mungkin ada Kadin Medan misalnya, atau Kadin Surabaya. Nah ini sama. Mereka tuh bikin Kadin-Kadin kota-kota ini bikin satu perusahaan bareng, join gitu ya. Menjadi perusahaan multinasional. Nah kemudian dari perusahaan ini masing-masing nanti akan diwakili si kota-kota ini gitu, kamar dagang di Belanda ini. Makanya dia basisnya adalah pengusaha sebetulnya. Nah, di bawah itu mereka kemudian menetapkan namanya Dewan 17. Eh, Heren Heren 17 ini, Dewan 17 ini itu yang penguasanya dari VOC sebetulnya di negeri Belanda sana gitu. Nah, kemudian politik mereka adalah politik untuk menguasai komoditas, terutama rempah-rempah, dan kemudian mempersenjata dengan militer gitu. Jadi jangan heran kalau kapal-kapal itu militer karena mereka tahu mereka ke sana itu untuk merebut perdagangan gitu dengan cara paksa, bukan dengan cara halus-halus baik-baik gitu. Tidak. Walaupun mereka awalnya datang misalnya ke suatu negeri, mereka bilang kita mau dagang, tolong dibukain gudang di sini, dibukain kantor biar kita bisa bantu dagang. Itu yang mereka lakukan termasuk di Jayakarta waktu itu, kemudian di Banda juga. Awalnya datang baik-baik, kemudian mereka punya taktik monopoli nanti ya. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan militer di laut. Itu yang mereka agungkan gitu, yang mereka andalkan untuk menguasai perdagangan ini. Nah, kira-kira seperti itu dan itulah penyebab VOC datang. Walaupun mereka datang waktu itu juga banyak tujuan ya, bukan ke Jayakarta aja. Mereka ke Jakarta karena melihat Sunda Kelapa ini sebagai pelabuhan penting. Gitu, teman-teman bayangkan kalau dari Maluku langsung ke Malaka itu sulit. Itu perjalanan panjang sekali. Maka Sunda Kelapa atau Jayakarta itu menjadi penting gitu. Nah, ini adalah salah satu tokoh penting walaupun pada saat itu dia tidak langsung menjadi gubernur Hindia Belanda ya, nggak langsung menjadi penguasa di Batavia, tapi sedikit highlights aja. Kun ini adalah yang meletakkan visi Batavia itu seperti apa gitu. Sedikit informasi bahwa dia juga adalah pelaku genosida di Banda. Jadi ketika VOC menjajah Banda, mereka melakukan genosida dalam menghabisi penduduk pribuminya. Dengan kata-kata yang Kun yang terkenal itu tidak ada pendudukan tanpa perang dan tidak ada perang tanpa pendudukan. Ini mungkin mindsetnya kayak mindset Israel lah kalau sekarang tuh ya. Gitu. Tapi bedanya mereka melakukan perdagangan utamanya, misi perdagangan. Nah, si Kun inilah yang kemudian nanti uh, meletakkan visi Batavia itu seperti apa sih? Gitu. Batavia itu harus menjadi kota dagang seperti apa? Gitu. Tapi nanti kita bahas. Sekarang kita masuk ke Batavia setelah awal-awalnya mungkin sedikit aja nih. Saya nggak akan berbicara panjang. Jadi intinya Batavia, Jayakarta sebelum Jayakarta gitu adalah Sunda Kalapa. Nah, dikuasai oleh Sunda Pakuan Pajajaran. Itu adalah kerajaan Hindu yang kemudian merasa terancam karena dari Demak nih udah ada kerajaan Islam yang sedang ekspansi nih. Dia ke Cirebon, terus kemudian dia mulai ekspedisi ke Banten gitu kan. Nah, makanya Sunda Kelapa waktu itu kalau nggak salah di bawah penguasaan Surawisesa dia mulai melakukan koalisi dengan Portugis karena dia melihat Portugis yang menguasai Malaka nih. Pada saat itu Malaka sudah direbut oleh Portugis. Nah, kalau teman-teman jalan ke Museum Nasional di Monas sana di Medan Merdeka, itu ada namanya Batu Padrau. Itu adalah satu batu atau tugu perjanjian antara Portugis dengan kerajaan Pakuan ini. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat itu
Di atas itu gambar salib itu salib Ordo Christus, kemudian ada gambar bola dunia. Itu di bola dunia itu namanya Espero de Mundo, itu apa namanya? Harapan dunia istilahnya gitu. Jadi artinya harapan dunia dalam bahasa Portugis. Kemudian di bawahnya itu ada DSPOR gitu. Nah, itu adalah dosen Hario atau penguasa Tuhan dari harapan dunia, kira-kira seperti itu. Jadi salib itu atau agama Kristen adalah harapan penguasa dari harapan dunia, kira-kira seperti itulah kasar. Nah, itu yang mereka lakukan, mereka melakukan koalisi dengan Portugis. Tapi pada masa itu Portugis kemudian balik lagi gitu ya. Mereka tidak langsung ada di Sunda Kelapa. Karena mereka merasa, oh kita udah bikin perjanjian dengan penguasanya. Tapi kemudian lewat gerakan para ulama, terutama waktu itu Sunan Gunung Jati yang memerintahkan Fathahilah gitu ya, atau Falatehan gitu, atau Tagaril orang Portugis bilangnya, ada beberapa nama gitu, memerintahkan untuk menguasai Sunda Kelapa gitu. Nah, akhirnya ditaklukkanlah Sunda Kelapa oleh Fathahilah ini, kemudian menjadi apa namanya? Tidak lama setelah perjanjian Portugis ini ya, tahun 1527 kalau menurut pemerintah. Tapi tanggal pasti sebetulnya agak sulit dipastikan. Ada kontroversi seputar hari lahir Jakarta 22 Juni yang ditetapkan secara politis sebetulnya, nggak secara historis ya. Tapi kita bisa lihat lah tahunnya itu antara setelah perjanjian Padrao ini gitu. Nah, kemudian akhirnya timbullah namanya Jayakarta yang menguasai pelabuhan Sunda Kalapa, kira-kira seperti itu. Nah, disinilah kemudian Portugis ketika datang kaget gitu. Loh, kok udah penguasa udah beda, dan Portugis kemudian dikalahkan oleh Jayakarta di situ. Gitu. Jadi ini ada satu permainan geopolitik lah bisa dibilang pada masa itu ya, ketika kemudian kerajaan-kerajaan Islam ekspansi lewat Banten, lewat Cirebon gitu. Kemudian ditaklukkan oleh Fathahilah. Kemudian ada kekuasaan asing yaitu Portugis yang dia pikir dia sudah koalisi, ternyata penguasa lamanya sudah bubar gitu, dihancurkan. Kemudian dia kaget-kaget sehingga Jakarta nggak jadi mereka kuasai. Nah, di sini kemudian VOC datang. Ketika datang seperti biasa, mereka datang baik-baik. Mereka minta untuk dibikinkan gudang, dibikinkan kantor buat dagang, dan waktu itu penguasa Jakarta memberikan itu. Gitu. Tapi pada masa itu juga Jakarta itu sebetulnya di bawah Banten, di bawah Kesultanan Banten, sehingga penguasa Jakarta di bawah domain kesultanan. Nah, waktu itu penguasa Jakarta kemudian eh, memberikan konsesi juga kepada Inggris untuk masuk. Nah, ini penguasa Banten ini nggak senang, kok dia main bikin-bikin perjanjian aja sih dengan Inggris, dengan mungkin negara lain gitu ya. Akhirnya penguasanya singkat cerita, penguasanya dipanggil ke Banten, ditahan di Banten. Nah, disitulah kemudian VOC secara singkat menaklukkan Jayakarta gitu. Ya tentu saja waktu itu di bawah Jan Pietersen Koen ini, dan kemudian dihabisi total kota itu, dihilangkan secara total jejak-jejaknya. Jadi kita nggak bisa nemukan lagi jejak keraton atau kesultanan atau istana Jakarta itu seperti apa, di mananya persis tuh nggak bisa tahu kita. Nggak ada jejaknya sama sekali. Gitu. Nah, itu menarik. Semasjid-masjidnya seapa-apa udah nggak ada. Pokoknya tiba-tiba eh, ditetapkanlah suatu kota. Awalnya VOC pengen ngasih nama New Horn karena Horn itu kota kelahiran si Kun ya, Jan Pietersen Kun ini. Tapi kemudian yang dipilih adalah Batavia, sebuah nama yang mengikuti nenek moyang mereka gitu. Nah, di situ kemudian karena ini adalah kota yang sangat hostile, sangat berbahaya, di mana ada kekuasaan-kekuasaan baru di sana gitu kan. Dia tahu dia merebut ini dengan cara paksa gitu. Ada Banten di sana yang tadinya nguasain kota ini kok tiba-tiba dikuasain sama orang lain. Pasti Banten nggak seneng gitu. Kemudian ada Mataram dari Jawa Tengah yang sedang ekspansi gitu kan. Jadi dia merasa kota ini harus aman. Nah, makanya dia bikin kota ini kota benteng sebetulnya. Jadi Batavia awalnya sebuah benteng kastil yang kotanya sangat kecil, cuma sekitar 1 kilometer kali 1,5 kilometer. Kalau teman-teman lihat, nanti saya tunjukkan petanya gitu ya. Inilah kota yang sangat kecil yang mungkin teman-teman kalau jalan-jalan, kalau ada yang di Jakarta gitu ya, jalan-jalan naik dari kereta dari kota, dari stasiun Beos, stasiun kota, nanti jalan-jalan sampai ke Menara, ke Museum Fathahilah yang sangat terkenal itu, nanti jalan sedikit itu udah habis kotanya gitu. Dan benteng itu ada di ujung. Kalau sekarang mungkin jalan tongkol ya. Tapi sayangnya benteng Kastil Batavia pun sendiri udah nggak ada bekasnya gitu. Jadi eh, bekasnya itu di Jalan Tongkol sendiri hanya tanah kosong yang kemudian dilakukan penggalian di tahun 2000-an sama arkeolog UI, dan ketemu tuh ternyata pondasi bentengnya memang benar-benar ada gitu ya, bentengnya. Nah, ini saya kasih lihat dulu. Nah, ini gambar di tahun 1629. Nah, kira-kira bentengnya itu saya tunjukkan dengan huruf B, itu di Jalan Tongkol lah, kira-kira itu agak menjorok ke depan hampir ke laut gitu. Nah, itu ada sungai-sungai di mana kapal bisa masuk. Jadi mereka langsung membentengi kota itu. Nah, yang X itu saya tanda itu kira-kira lokasinya Museum Fathahilah. Nah, teman-teman bayangkan kota ini kecil banget gitu. Kota yang 1,5 kali 1 kilometer, dan
menjadi sangat tidak aman gitu ya karena banyak kekuatan di kanan kirinya. Tapi mereka tetap tetap stay di situ. Si Kun ini punya visi pokoknya eh, Batavia ini harus menjadi kota perdagangan katanya gitu. Kota yang menjadi hub atau penghubung antar perdagangan terutama dari pusat rempah menuju ke daerah-daerah lain. Nah, dari situ nanti Belanda bisa langsung mengapalkan kapalnya ke Eropa. Kan enak tuh gitu. Jadi nggak usah lagi pakai perantara-perantara orang India lah, orang Arab lah, orang mana lah. Langsung di-cut, langsung dipotong, langsung dikuasai jalurnya sama kapal-kapal VOC. Nah, disitulah VOC kemudian mikir, oh ya udah kita nggak bisa nih. Walaupun Kun itu pengen kota ini jadi kota perdagangan bebas, kota yang mau melakukan ekonomi pasar bebas lah kurang lebih gitu ya. Di mana semua orang berhak berdagang, tapi VOC bilang enggak. Terutama Dewa 17 bilang nggak boleh. Ini kita harus memonopoli karena kosnya terlalu besar gitu. Dia bawa kapal perang, dia nguasain sana sini, dia berperang. Nah, mereka pengen return yang kuat, makanya kemudian VOC tetap melakukan namanya perdagangan monopoli dimanapun. Gitu. Jadi mau itu di Makassar kah, mau itu di Aceh kah, mau itu di mana, pokoknya mereka selalu memaksakan namanya monopoli dan itulah yang dilakukan VOC dengan kolonialismenya. Yang namanya monopoli harus kolonialis. Nggak bisa monopoli tanpa memaksa kan seperti itu. Yang mereka lakukan di Banda juga seperti itu. Ketika orang Bandanya menolak ya dihajar, dihabisi gitu. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah menjadi kota yang sangat kemudian marak gitu ya, yang maju. Walaupun sebetulnya ini ada lukisan dari Kastil Batavia kalau teman-teman bisa lihat gambarnya. Di ujung di balik pohon-pohon kelapa itu ada gambar kastil. Nah, itulah Batavia. Itu bentengnya. Kalau nggak salah namanya Fort Hollandia, saya agak lupa. Gitu. Nah, ini bentengnya lagi di tahun 1629, yaitu yang X. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman dari di Museum Fathahilah, nah kira-kira disitulah kotanya di balik benteng. Gitu. Nah, ini yang lebih update lagi di peta di tahun 1740 sudah lebih rapih, kota-kota sudah banyak huniannya, tapi tetap itu yang X adalah Museum Fathahilah kurang lebih, dan B itu adalah bentengnya. Sampai 1740 masih ada bentengnya. Nah, kemudian kapan bentengnya hilang? Ketika Daendels memindahkan kota ini ke belakang lagi. Kenapa? Waktu itu Batavia udah satu secara geopolitik. Inggris, Belanda kemudian kalah sehingga harus dikuasai oleh Prancis dan ada Inggris yang hendak menjajah, makanya si Daendels kemudian bilang ini kota harus dipindahin, dia nggak layak buat ditinggali, nggak layak untuk dipertahankan karena secara keamanan mungkin tidak aman, bentengnya udah jelek. Dan kemudian benteng itu diruntuhkan total sama Daendels. Diruntuhkan total, batu-batu dipakai buat ngebangun istana di Waltevreden. Waltevreden itu kira-kira lapangan benteng, Medan Merdeka kalau di jalan sekarang ya. Kira-kira daerah sana lah. Jadi jauh ke belakang gitu. Nah, teman-teman perlu ingat, waktu itu di Kastil Batavia yang luasnya cuma 1,5 kali 1 ini, di luar benteng ini adalah daerah rawan. Satu, rawan, rawan dengan keamanan gitu ya. Dua, rawan dengan binatang buas. Jadi masih banyak ditemukan harimau, badak di luar benteng ini. Ini menarik ya, ternyata di Jakarta ada harimau zaman dulu gitu ya. Dan itu mereka benar-benar mengawasi gitu. Orang kalau keluar tuh ibaratnya sangat tidak aman nyawanya dari luar benteng. Karena di luar itu adalah hutan, gitu, kebun-kebun, ya, daerah-daerah yang tidak ditaklukkan lah. Nah, kemudian Dendels mundurin ke belakang. Satu faktor lagi adalah Batavia semakin tidak sehat, banyak penyakit, aliran sungainya sudah mengendap, ya banjir. Nah, jadi jangan heran kalau Jakarta itu kebanjiran, ya memang dari dulu udah kebanjiran karena lokasinya yang memang rendah sekali gitu. Banyak endapan lumpur di Sungai Ciliwungnya menjadi akses gitu. Nanti dalam di tahun 1800-an mereka bikin bikin pelabuhan baru Tanjung Priok karena udah nggak layak, kapal-kapal udah nggak bisa masuk, endapan lumpurnya terlalu banyak dan sebagainya gitu. Nah, disinilah kemudian kita masih ngomong kota lama Batavia sebelum dipindahkan Daendels di tahun 1600-an, abad ke-17 dan 18 lah kira-kira. Gitu. Penduduknya siapa aja sih Batavia? Nah, Batavia itu adalah kastil tertutup sebetulnya. Yang boleh tinggal di situ hanyalah orang-orang yang direstui oleh si VOC gitu ya. Nah, tapi perlu diingat VOC ini kan korporasi multinasional ya. Kalau sekarang mungkin Apple kah, mungkin perusahaan-perusahaan asing lah yang besar-besar lah kira-kira seperti itu yang mereka menguasai banyak jejaring ekonomi gitu di luar negeri. Nah, mereka mendatangkan orang-orang dari Belanda, tapi orang Belanda nggak pernah mau ke Batavia. Ini cuacanya ekstrim, tropis, panas, perjalanannya ekstrim, banyak orang mati di jalan. Akhirnya yang mau ke Batavia hanya orang-orang buangan. Orang-orang yang udah miskin, pengangguran, mungkin nggak punya harapan di Belanda sana, mereka ikut ke VOC gitu ya, untuk menjadi tentara kah, untuk menjadi pekerjanya di sana. Makanya sampai sini kelakuan orangnya pun nggak beres orang VOC. Kalau banyak baca catatan sejarah, mereka itu orang-orang pemabuk, suka main pelacuran gitu ya, suka ke tempat pelacuran. Dan lebih repot lagi, perempuan Belanda nggak ada yang mau ke sini.
Laki-laki aja nggak mau, apalagi perempuannya. Makanya perempuan Belanda tuh nggak ada yang kesini, sehingga mereka butuh apa? Butuh tempat pelacuran. Dan mereka kawin dengan orang-orang budak-budak, ya bukan kawin lah ya, punya anak tapi tidak menikah dengan budak-budak dari India. Nah, budak-budak dari India ini yang disebut sebagai mardikers. Karena mereka orang-orang merdeka sebutnya gitu. Istilah itu untuk orang-orang merdeka, artis setelah jadi budak, kemudian mereka kawin dengan si orang-orang Eropa ini, orang Belanda ini, sehingga nggak lagi menjadi budak. Mereka orang-orang India lah, orang-orang India yang kemudian kebanyakan dari budak dari India gitu ya, kemudian kawin, kulitnya hitam, kemudian mereka menjadi orang merdeka. Nah, isinya aja orang Eropa, orang merdekers ini, dan kemudian orang ini mereka kan punya anak walaupun tidak menikah. Nah, jadilah orang Eurasia atau Indo-Eropa gitu. Itu penduduk-penduduknya gitu. Ya ini seperti saya bilang tadi, orang-orang Eropa ini orang-orang Eropa buangan gitu ya. Kelakuannya makanya penguasa-penguasa VOC, penguasa Hindia Belanda pada saat itu mengeluhkan kualitas orang-orangnya. Ini orang-orang itu pekerja kita begini amat gitu ya. Tolonglah bawa perempuan Belanda ke sini, yang mereka yang terhormat ke sini, jangan sama orang budak-budak kawinnya gitu. Akhirnya mereka hidup dengan budak lah, ke rumah pelacuran lah yang dikelola orang-orang Tionghoa gitu. Jadi situasinya tidak ideal sebetulnya, tapi mereka mampu mempertahankan kota ini menjadi kota ini karena apa? Kota ini kan kota terbuka. Kota ini menjadi kota kosmopolitan, kota hub gitu ya, kota-kota penyambung perdagangan. Jadi sejak masa lalu memang Jakarta atau Batavia atau Jakarta ini udah kota kosmopolitan yang isi-isinya bisa orang Arakan dari Myanmar, bisa orang dari India pastinya, bisa orang-orang Mur gitu kan, orang-orang Muslim dari India juga, bisa orang-orang dari Turki, dari Daulah Utsmaniyah gitu. Dan orang-orang dari berbagai wilayah Nusantara, orang-orang Cina juga gitu. Makanya Jakarta ini sangat multi etnis, kultural, sorry, dan orang-orang bercampur gitu ya, saling kawin dan segala macam gitu. Dan yang paling penting adalah orang-orang Cina pada saat itu menjadi penggerak ekonomi. Kenapa? Satu, karena orang-orang Cina memang basicnya mereka berdagang. VOC sangat terbantu dengan kehadiran orang Cina ketika mereka kemudian memperdagangkan komoditas yang didapatkan VOC, misalnya rempah-rempah ke balik ke negerinya, misalnya seperti itu. Atau orang-orang Cina ini berdagang apa aja yang bisa didagangkan. Mereka buka rumah arak lah buat minum-minum karena mereka bukan muslim tentu saja ya. Mereka buka rumah arak, buka rumah pelacuran, bikin pabrik-pabrik gula gitu. Nah, di luar pabrik gulanya di mana? Nggak mungkin dalam kastil. Pasti pabrik gulanya itu di luar kastil Batavia tadi. Nah, sehingga banyaklah pekerja-pekerja imigran tanda kutip gitu ya. Dari Cina langsung, Cina daratan langsung ke situ gitu. Sehingga hanya orang-orang Cina terpilih yang sudah mendaftarkan terregistrasi yang boleh tinggal dalam kastil Batavia ini. Nah, isinya apalagi orang Eropa. Orang-orang lainnya nggak boleh tinggal di kastil ini. Jadi VOC ini punya paranoia terhadap orang asing juga, dalam arti mereka nggak pengen orang itu tinggal di dalam kastil, di dalam kota-kota mereka ini, kota yang dalam benteng ini. Sehingga orang-orang lain tinggal di mana? Orang Mur, itu misalnya orang India, atau Mardikers itu tinggal di mana? Di luar kota. Di sekeliling kota ini, mereka mulai bikin pemukiman-pemukiman yang disebut sebagai pemukiman Omen London namanya. Gitu. Dan disinilah orang-orang lintas etnis. Dan jangan lupa, VOC adalah satu juga kekuatan militer. Tentara Belanda itu nggak sebanyak itu. Jadi tentara dari mana? Tentaranya mereka ambil dari tentara-tentara bayaran dari wilayah di Nusantara. Biasanya dari Maluku, orang Bali, orang Bugis, ya itu adalah pasukan tentara bayaran VOC juga gitu. Sebagian mereka ambil paksa, sebagian jadi budak, sebagian lagi memang mereka dibayar. Nah, mereka kemudian si para tentara bayaran ini membentuk kompi-kompi berdasarkan etnisnya. Jadi makanya misalnya orang Ambon, mereka tinggal di satu kampung namanya Kampung Ambon. Nanti ada lagi orang Banda yang setelah mereka genosida, sebagian orangnya mereka ambil sebagai budak. Nah, budak-budak itu tinggal di kampung mana? Kampung Banda. Gitu, Kampung Bandan pada masa lalu namanya. Kemudian ada lagi orang Makassar, orang Bugis, mereka tinggal di kampung Bugis. Di masing-masing kampung ini ada kepalanya, ada pemimpin wilayahnya yang disebut kapten. Nah, di sinilah mereka dipimpin oleh kapten masing-masing. Nah, ketika mereka butuhkan pasukan, nanti kopi-kopi dari kampung Ambon, kampung Bugis tadi mereka ambil, mereka berangkat untuk berperang gitu. Jadi sebagian lagi diisi kota Batavia dengan budak-budak, dan jangan jangan bayangkan budaknya hanya orang Nusantara ya. Banyak waktu itu budak dari Bali, kemudian dari Banda gitu ya. Tidak ada dari Jawa, karena Jawa pada masa itu tertutup untuk VOC. Kenapa? Dari Jawa pertama ke Batavia itu jauh. Yang kedua ada Mataram di sana penguasanya gitu. Dan sebagai informasi, Mataram pernah 2 kali menyerang Batavia meskipun itu gagal. Gitu. Sehingga akhirnya ketika, dan itu cukup tragis gitu ya. Kenapa Mataram bisa gagal ya? Karena perjalanan sangat jauh, berbulan-bulan mereka harus gotong namanya beras, terus gotong namanya meriam, dan ketika membawa logistik itu via laut dipotong oleh VOC karena VOC memiliki armada laut yang sangat mumpuni.
Sehingga nyampe sini tentara Mataram tuh udah kelaparan, udah nggak punya motivasi gitu kan. Pilihan mereka kalau nggak berperang apa ya? Mereka balik lagi tapi dihukum mati sama Sultan Mataram. Kejam juga jadi Sultan Sultan dari penguasa dari Mataram itu. Yang balik itu dihukum mati gitu. Dan ketika mereka gagal, ada beberapa pemimpinnya dihukum mati memang. Nah itu teman-teman bisa cari sejarahnya menarik sekali. Tapi balik lagi di Batavia adalah kota kosmopolitan yang isinya pedagang, tentara, tentara bayaran, budak gitu. Jadi ada masyarakat campuran. Nah, kalau teman-teman yang teman-teman orang Jakarta mungkin tahu di Jakarta namanya Kampung Melayu, Kampung Ambon, Kampung Bugis, Kampung Makassar, Kampung Bandan. Nah, itu adalah eh, jejak-jejak masa lalu ya, gitu. Yang masih tersisa tinggal namanya aja. Kita tahu Kampung Melayu udah nggak isi orang, bukan orang Melayu lagi. Nanti saya akan jelaskan. Gitu. Tapi intinya ada masyarakat yang sangat lintas etnis, lintas ras, gitu, multikultural, yang sangat luar biasa pergerakannya, walaupun mereka dibatasi oleh nggak boleh tinggal dalam benteng, walaupun boleh berdagang gitu, tapi tidak boleh tinggal. Orang-orang Cina awalnya yang terpilih yang boleh tinggal dan terregistrasi dalam benteng. Kemudian ketika terjadi pembantaian massal orang-orang Cina tahun 1740, orang Cina nggak boleh lagi tinggal dalam benteng, mereka harus keluar. Gitu. Jadi ada masanya ketika orang Cina itu sangat dijaga oleh VOC, kemudian mereka karena orang Cina ini makin banyak di Omen London di wilayah sekitar luar benteng, jadi terjadilah ketidakamanan gitu ya, banyak perampokan segala macam. Akhirnya Belanda memaksakan satu pajak yang sangat tinggi kepada orang Cina. Oke, kamu pajaknya sudah ada sebetulnya sejak lama gitu. Pajaknya adalah orang Cina nggak usah ikut berperang, tapi mereka harus bayar pajak. Nah, orang Cina merasa senang waktu itu ya, kayak siapa yang dagang ya saya bayar aja gitu. Tapi kemudian karena banyak ketidakamanan, banyak pekerja ilegal yang tidak terregistrasi di pabrik-pabrik gula milik orang Cina juga, di sekitar Batavia di Omen London tadi terjadi kerusuhan. Akhirnya VOC menerapkan satu taktik pembantaian massal orang-orang Cina dari ribuan orang Cina yang dibantai di Batavia waktu itu. Setelah itu orang Cina nggak boleh lagi berdagang, meskipun mereka berdagang apa tinggal di dalam benteng Batavia tadi gitu. Gitu. Nah, ada satu masyarakat lagi yang perlu saya sebutkan selain orang Mardekers, orang Eropa, orang Euro Asia, campuran antara Eropa dengan Asia. Nah, ada orang Mur. Orang Mur ini adalah orang-orang dari Muslim dari India, terutama dari daerah India Selatan gitu ya, yang kemudian tinggal juga di Batavia berdagang dan segala macamnya gitu. Jadi pada masa itu masyarakat Arab dari Yaman, dari Hadramaut ini belum banyak. Orang Arab Hadramaut atau orang Arab dari Yaman atau dari Hadramaut ini baru datang sekitar abad ke-19. Ketika terusan Suez dibuka, kapal uap sudah masuk, baru mereka mulai membanjiri Batavia. Sebelumnya ada orang Arab, tapi bukan mereka yang dominan. Yang dominan adalah orang-orang Mur, orang-orang India. Kenapa? Secara logika ya memang lebih dekat mereka berdagang di Batavia. Bukan berarti nggak ada orang Arab ya, ada, tetap ada. Cuma yang lebih banyak tuh orang-orang Mur ini. Nah, makanya Islam waktu itu digerakkan oleh orang-orang Mur ini juga. Gitu. Nah, menarik yang saya sebutkan tadi, di Omen London itu kan disekat-sekat antara orang, jadi kalau kamu orang Bugis, kamu harus tinggal di kampung Bugis, kamu orang Makassar, tinggal di kampung Makassar, dipimpin oleh kapten-kapten kamu inilah gitu ya. Termasuk orang Cina juga gitu. Jadi, tapi kemudian yang menarik adalah ketika VOC waktu itu penguasanya menerapkan sekat-sekat, kalian antara orang ini nggak boleh saling bercampur, tinggalnya harus terpisah ya, dibikin ghetto-ghetto masing-masing gitu ya, dibikin kantong-kantong masing-masing, dan kalian tidak boleh saling menikah katanya gitu. Nah ini menarik nih, sampai menikah pun nggak boleh gitu. Kenapa? Ya inilah namanya taktik dari penjajah, bagaimana caranya semakin banyak masyarakat terkotak-kotakan akan semakin mudah dikendalikan. Tapi kalau semakin masyarakatnya semakin menyatu itu semakin sulit. Ya makanya antara orang Cina, orang Mur, orang Arab, orang India, orang apa semua dipisah-pisah nih. Gitu. Inilah diskriminasi yang mereka lakukan. Satu, mereka nggak boleh tinggal dalam kastilnya. Kota Batavia hanya eksklusif untuk orang-orang terpilih mereka. Yang kedua, mereka pun di luar masih diatur-atur juga. Diaturnya apa ya? Nggak boleh saling campur, saling menikah, gitu kan. Gitu. Walaupun mereka VOC waktu itu nggak mau ambil pusing. Udah, masing-masing dari kalian, kalian terapkanlah hukum kalian. Kalian atur sendiri, bikin aturannya. Kita cuma mau tahu registrasinya, penduduknya siapa aja, bayar pajaknya, tapi ya udah sisanya kalian aturlah. Jadi VOC nggak terlalu banyak mengatur Omen London. Walaupun dia punya aturan nggak boleh saling menikah. Nah, disinilah kemudian terjadi peluang namanya akulturasi gitu. Jadi orang Islam tuh mana bisa disekat-sekat secara etnis, secara ras, ya kan? Orang Islam itu ya saling saling bercampur. Islam kan egaliter, tidak mengenal namanya etnisitas dan segala macam. Itu tidak menjadi nilai utama buat orang-orang Islam. Makanya menarik ketika orang-orang Bali yang sebagian besar jadi budak atau jadi tentara bayaran, mereka ke Batavia, tinggal di Omen London, mereka segera kehilangan identitas Hindunya gitu.
Kalau menurut Adolf Eucken, secara secara religi memang agak sulit ya untuk mempertahankan identitas Hindu Bali di Batavia gitu. Sehingga mereka kemudian menjadi Muslim. Banyak orang-orang Bali ini menjadi Muslim, tidak mau lagi tinggal di kantong orang Bali yang beragama Hindu. Eh, Mereka memilih untuk tinggal di kantong orang-orang Muslim gitu. Jadi mereka merasa lebih Muslim gitu. Bukan lagi orang-orang Bali, saya orang Muslim lah kira-kira seperti itu. Meskipun mereka orang Bali. Nah ini menarik. Jejak orang Muslim Bali itu kan banyak sebetulnya di masa lalu ya. Makanya nanti saya akan tunjukkan juga jejak-jejaknya. Tapi kita udah nggak bisa menemukan lagi zaman sekarang, kecuali dari sisi bahasa. Ada beberapa suku kata bahasa dari Bali yang saya lupa, tapi istilah-istilahnya yang ternyata masih dipakai sama orang Jakarta sampai sekarang gitu. Gitu. Dan jangan lupa bahasa-bahasa yang masih ada tuh bahasa Portugis, jejaknya masih ada. Misalnya kayak celana, sepatu gitu kan istilah-istilahnya. Apalagi bahasa Arab gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, di istilah diskriminasi kemudian mereka menyekat-nekat. Nah, bagaimana dengan diskriminasi agama? Nah, ini yang cukup menarik meskipun datanya juga nggak terlalu banyak sebetulnya yang saya tahu. Gitu. Jadi VOC pada saat itu adalah, perlu teman-teman adalah ingat mereka adalah aliran Calvinis dengan gereja reformasi. Jadi Kristen Protestan lah kasarnya. Gitu. Tapi yang sampai di sini, gitu kan mereka ketemu dengan orang yang multi religi gitu ya, banyak agamanya, ada orang Hindu, ada orang Islam, ada orang Katolik, ya kan. Dan jangan lupa dulu jejak orang-orang Portugis yang sampai sekarang masih ada keturunan yang orang-orang Kampung Tugu ya, itu keturunan Portugis, mereka adalah orang Katolik gitu. Tapi VOC nggak peduli, di dalam kastil itu mereka hanya membuat gereja Protestan gitu. Gerejanya ada dua gitu ya. Ada gereja lama yang kemudian dirubuhkan, kemudian dibangun lagi gereja kubah, kemudian dirubuhkan lagi sehingga jejaknya udah nggak ada tuh. Itu sebetulnya posisi dekat dengan Museum Fatahillah di depannya kalau nggak salah. Nanti saya akan tunjukkan fotonya. Karena digusur semua, dibikin kota baru gitu. Jadi tidak ada eh, tempat ibadah kecuali tempat ibadahnya agama mereka dalam banteng. Gitu. Mereka melakukan diskriminasi agama. Meskipun waktu itu Dewan 17, kita harus akui juga Dewan 17 itu sangat mengendorse agama lewat gereja reformasi, Dewan Gereja Reformasi, tapi agama Protestan. Tapi di sini di Batavia penguasanya itu ogah-ogahan gitu. Penguasanya hanya peduli dengan harta, makanya terkenal penguasa-penguasa Batavia itu pejabat-pejabat VOC itu hidupnya hedon-hedon sekali. Dan itu dicatat bahkan oleh para orang-orang asing yang berkunjung ke Batavia gitu. Ini Batavia ini indah sekali, ada sungai-sungai di depan rumah-rumah mereka, bayangkan mereka ini seperti di Belanda gitu ya. Kemudian mereka hidup dengan hedon-hedonnya, perempuan-perempuan Eropanya yang mau ke sini itu hidup dengan sangat hedon, punya budak banyak hanya untuk mengurusi beberapa pekerjaan gitu. Masing-masing pekerjaan misalnya ada yang ada yang motongin wortel misalnya, itu ada budaknya sendiri, ngangkatin piring nanti ada budaknya sendiri. Mereka hidup benar-benar luar biasa di sini gitu. Dan terhadap agama lain mereka menerapkan kebijakan diskriminatif, balik lagi gitu. Kalau terhadap agamanya mereka sokong, mereka bikin gereja, mereka bikin sekolah-sekolahnya, tapi terhadap agama lain mereka larang. Gitu. Larangnya gimana? Terutama yang paling keras justru terhadap agama Katolik sebagai agama saingan dari pesaing mereka secara politik itu Portugis. Jadi perlu diingat teman-teman, VOC atau Belanda pada saat itu sangat diskriminatif terhadap agama Katolik gitu ya. Sehingga tidak mungkin ada penyebaran agama Katolik di sini, apalagi gerejanya, gereja Katolik tidak boleh ada. Dan itu bahkan dilakukan sampai abad ke-19 kalau nggak salah. Baru belakangan mereka boleh masuk, misionaris Katolik boleh berdakwah lah, bukan menyiarkan agamanya, bukan berdakwah. Nah kemudian makanya agama Katolik waktu itu orang-orang pastor-pastor Katolik hanya bisa orang-orang Katolik hanya bisa berkunjung sebentar aja, dan mereka ketika melakukan ritual-ritual pembaptisan atau mereka lakukan diam-diam di rumah-rumahnya gitu. Kalau ketahuan mereka dideportasi keluar, nggak boleh lagi tinggal di Batavia gitu. Nah terhadap agama Islam seperti apa? Terhadap agama Islam mereka juga sebetulnya diskriminatif ya, tapi karena waktu itu di Omen London mereka nggak mau ngurusin, sehingga masjid-masjid langgar-langgar tuh banyak tumbuh di Omen London, dan agama Islam kemudian hidup tumbuh pesat di Omen London sana di sekitar tembok luar Batavia gitu. Termasuk agama orang Cina itu orang-orang Cina membawa agamanya sendiri dari Cina sana. Kemudian uh, mereka juga sama diskriminasi gitu. Mereka sangat terganggu dengan ritual-ritualnya, dibilang gereja reformasi beberapa kali melakukan, dewan gerejanya terutama melakukan protes kepada penguasanya gitu ya. Ini kenapa sih ini agama ini sangat merepotkan terhadap agama-agama orang Tionghoa gitu, agama asli mereka gitu kan. Agama Konghucunya dan segala macam. Jadi ada kebijakan yang diskriminatif gitu, bukan di Batavia itu bukan hanya soal ras tapi juga soal agama gitu. Tapi kita lihat di Omen London tadi saya sudah sebutkan, mereka itu tetap tetap hidup, tetap marak gitu ya agama-agama Islam, karena
si VOC ini nggak mau ngurusin sesuatu di luar benteng mereka, kasarnya seperti itu gitu. Sehingga eh, kita tahu Islam itu agama yang tumbuh gitu ya. Maksudnya setiap ada komunitas Muslim pasti ada ustadznya, pasti ada ulamanya, pasti ada orang-orang yang mengerti agama di sana. Kenapa? Minimal buat sholat Jumat aja kan harus jadi imam. Ya kan? Kita kan selalu menuntut Muslim itu kan untuk sholat Jumat tiap minggu. Nggak mungkin nggak ada ustadznya. Pasti ada yang jadi ustadz, ada yang ceramah. Sehingga komunitas Muslim udah bisa survive gitu dengan cara mereka sendiri. Gitu. Jadi hadirlah ulama-ulama atau ustadz-ustadz di Omen London ini gitu. Nah, misalnya ada Kiai Mas Gola ini dia orang keturunan India gitu yang kemudian berdakwah di Jakarta sebelum VOC datang. Kemudian dia balik ke daerah India sana, India Selatan. Kemudian balik lagi ke VOC ke Batavia, tapi dia tinggal di Omen London. Dan tragisnya keturunan Kiai Mas Gola ini kemudian di abad ke-18 dihukum mati dengan secara yang sangat sadis karena dituduh melakukan plot pemberontakan. Nah ini sedikit aja. Jadi pada masa itu di depan Museum Fathahilah itu ada tempat eksekusi mati. Di Museum Fathahilah depannya itu di lapangan luasnya itu adalah tempat eksekusi hukuman mati kalau teman-teman tahu. Dan hukuman matinya beragam mulai dari hukuman pancung sampai hukuman orang ditarik badannya dari sisi yang berlawanan, misalnya dari sisi timur tarik sama kuda, sisi barat tarik sama kuda sampai pecah badannya. Nah, kira-kira seperti itulah. Dan di bawah Museum Fathahilah tuh ada ruang bawah tanah itu menjadi penjara yang sangat kejam gitu di mana orang tuh dimasukkan tuplak-blek di situ tanpa dikasih apa-apa, kalaupun dikasih makan hanya sedikit. Sehingga banyak orang yang mati duluan sebelum dihukum mati. VOC ini punya hukum yang cukup aneh, mereka tidak menerapkan hukuman mati kecuali si terdakwanya ini mengaku. Jadi gimana caranya biar ngaku biar dihukum mati? Harus dipaksa, disiksa gitu. Akhirnya banyak orang yang mati juga di bawah penjara itu. Gitu. Nah itu bahkan hukuman mati itu sampai di abad ke-19 masih ada. Gitu. Ada eksekusi hukuman mati yang belakangan mungkin jadi hukuman gantung ya. Tapi hukuman-hukuman sadis itu tetap ada di abad ke-17 dan 18 gitu. Nah, balik lagi ulama-ulama tadi ada misalnya ulama Ahmad bin Hasba. Dia orang Mur juga, orang dari ya, India Selatan yang kemudian dipanggil sama VOC gitu di pengadilan. Dia ditanya, "Ini kalian hukumnya gimana sih? Kita lihat kok kalian ini masyarakat menerapkan hukum sendiri sehingga mereka tidak mau kalau ada apa-apa di pengadilan sama kita sama orang-orang VOC ini diadili nggak mau mereka mau pengadilan hukuman sendiri gitu yaitu ternyata kata ulama ini Ahmad bin Hasbah ini bilang ya kita menjalankan hukum kita hukum waris hukum nikah kita punya hukum sendiri dan itu ditaati kok gitu makanya seorang yang berkunjung ke Batavia di tahun 1677 menulis Great Vermeulen ini menulis orang-orang Moor dan Jawa sudah terbiasa untuk mempertahankan hukum mereka secara ketat gitu. Jadi jangan bayangkan ketika VOC berkuasa orang Islam ini nggak beragama atau apa. Enggak, mereka udah beragama dan jangan lupa pada masa itu tumbuhlah masjid-masjid dan langgar-langgar yang tumbuh secara sporadis gitu di komunitas kantong-kantong Muslim sehingga tadi ada dakwah di sana yang mana namanya ada masjid pasti ada Jumatan ada khotbah pasti ada dakwah juga ada pengajian minimal. Disitulah kemudian bahkan dicatat oleh Hendrik Niemeyer masyarakat waktu itu akhirnya melakukan hukuman kolektif, diberlakukan denda seperempat ringgit jika tidak sholat Jumat di beberapa komunitas gitu. Jadi ada semacam penerapan hukuman yang cukup 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 ketat gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak bisa memastikan hukuman pidananya seperti apa, nggak tahu saya gitu. Kalaupun lah tidak hukuman pidana, ya seperti sekarang misalnya ya ada hukuman, misalnya ada untuk nikah, untuk waris dan segala macamnya gitu. Dan pada masa itu diakui oleh sejarawan wanita Muslim itu lebih diuntungkan posisinya daripada wanita-wanita merdekers tadi. Kenapa? Islam kan menetapkan penerapan pemisahan harta bagi perempuan. Kalau perempuan punya harta, maka harta itu untuk dia, gitu, bukan untuk suaminya atau untuk keluarganya. Perempuan diakui hartanya sendiri, sehingga mereka bisa mewariskan sejumlah harta. Gitu. Bahkan jadi hidup mereka itu lebih aman lah kira-kira perempuan. Ini diakui oleh sejarawan. Kemudian juga yang kita lihat bukan hanya orang-orang Mur yang berdakwah. Orang Mur berdakwah iya di komunitas mereka iya, di luar komunitas mereka juga iya. Tapi juga ada orang-orang ustadz-ustadz pribumi, misalnya ustadz Jawa waktu itu dicatat dalam sejarah berkolaborasi dengan ustadz Mur. Ustadz Jawanya ini mungkin mengajarkan apa, ustadz Mur mengajarkan apa gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat Islam ini secara etnis juga berkembangnya secara etnis saja enggak. Mereka juga saling membaur yang seperti saya bilang tadi ketika orang Islam udah saling kawin di antara etnis, antara ras tadi, antara kampung-kampung tadi ya akhirnya sekat-sekat etnis tadi juga udah nggak ada gitu. Seperti itu. Jadi eh, ulama-ulama, ustadz-ustadz, dakwah-dakwah ini sudah hadir di main London bahkan sejak masa VOC meskipun di dalam bentengnya itu dilarang gitu. Tapi di luar benteng ya sudah marak dakwahnya gitu. Kemudian apalagi
Jadi kalau kita bicara pernikahan, orang Islam itu pasti menikah. Kemudian ada pendidikan dan hukum Islam. Nah, ini yang menarik sisi pendidikan nih. Jadi pendidikan-pendidikan itu ketika orang Islam ini menikah, mereka dicatat secara rapih di masjid-masjid pencatatannya. Si A menikah dengan si B, semacam catatan sipil lah. Catatannya itu dicatat secara rapi, dokumentasikan secara rapi, kemudian ditulis dalam bahasa Arab gitu. Nah, artinya apa? Orang Islam itu pada masa itu melek aksara, melek bisa baca tulis, nggak buta huruf gitu. Jadi kata Hendrik Nemeyer dalam bukunya Batavia abad ke-17, seni menulis dalam bahasa Arab tidak hanya dikuasai oleh para pejabat keagamaan atau para pedagang. Mereka yang mampu membaca bahasa Arab bisa memesan buku di Banten. Nah, jangan lupa Banten itu adalah pusat keagamaan Islam. Dulu ada ulama namanya Syekh Yusuf Al-Makassari yang sangat terkenal yang menjadi kodi atau mufti di Kesultanan Banten. Gitu. Jadi ya kita bisa membayangkan betapa pentingnya ya Kesultanan Banten untuk dakwah Islam, sehingga buku-buku dari Banten bisa dipesan di Batavia, maksudnya dibawa ke Omen London. Nah, ini buku ini masih bukan dicetak tentunya ya, masih tulis tulisan tangan, dikirim dari Banten ke Batavia, dijual dengan harga terjangkau. Jadi akses terhadap buku-buku Islam, terhadap buku-buku berbahasa Arab itu bukannya hanya di elit-elit agama, tapi pedagang juga bisa bahasa Arab. Mungkin orang-orang yang ngerti bahasa Arab di luar mereka, di luar pedagang atau pejabat keagamaan seperti tulis ini, ya mereka juga bisa menulis bahasa Arab. Jadi mereka bukan masyarakat yang buta huruf, mereka masyarakat yang melek aksara gitu ya. Gitu. Nah, kemudian eh, ada juga catatan misalnya ulama tadi, Ahmad bin Hasbah tadi, dia membeli dua buku dari perempuan Mur yang mendapatkan buku itu dari Pangeran Abdul Halim seperti itu dari Banten. Jadi satu, akses itu bisa didapatkan masyarakat jelata, walaupun ini sesama orang Mur ya misalnya. Dua, yang membaca itu bukan cuma laki-laki tapi perempuan. Nah, ini dari catatan dari buku Hendrik Nemeyer juga gitu. Ada perempuan yang membaca juga, laki-laki yang membaca. Ya kita mungkin nggak bisa membayangkan seluruh masyarakat di Batavia, di Omen London itu bisa membaca, enggak sih, saya rasa enggak. Tapi banyak yang bisa membaca, saya rasa iya gitu. Gitu. Kemudian yang namanya pendidikan dalam Islam juga penting. Kita belajar ngaji, belajar ikro, pasti ada namanya sekolah-sekolah, ya kan? Nah, disinilah kemudian sekolah-sekolah muncul-muncul secara apa ya, secara organik dari masyarakat, dari komunitas-komunitas Muslim. Ya ibarat sekarang kalau ada masjid pasti ada TPA-nya. Di masa lalu juga seperti itu, ada sekolah-sekolah Islamnya. Kemudian bahkan dalam satu catatan ada sekolah sekolah yang membaca dan menulis Al-Quran kemudian menghafalkan 30 juz. Berarti ada sekolah tahfiz pada masa itu. Walaupun mungkin saya nggak tahu jumlahnya banyak apa enggak. Jadi ada satu kisah namanya Samsudin, dia orang Mur, kemudian Samsudin ini mempunyai budak yang namanya Bodol. Bodolnya kemudian dibebaskan dan sehingga dia ikut sekolah Islam sehingga menghafal Al-Quran 30 juz. Tulisnya seperti itu di buku Hendrik Nemer. Kemudian dia liarkan semacam selamatan atau perayaan lah ketika dia berhasil menghafalkan Quran. Artinya ada sekolah-sekolah pendidikan Islam, kita bisa sekolah tahfiz walaupun mungkin jumlahnya kita nggak tahu gitu ya. Dan sekolah-sekolah ini tumbuh marak di masyarakat di kampung-kampung masyarakat, masing-masing komunitas tadi ada kampung Bandan misalnya bikin sekolah. Banda waktu itu kampung Banda itu VOC mengharapkan setelah mereka di genosida mereka pindah ke Batavia, sebagian orang dipaksa menjadi budak dibawa ke Omen London, oh mereka mungkin akan pindah ke agama lain, agama Kristen harapan mereka. Tapi ternyata enggak, mereka malah tetap dengan agamanya. Itu menarik bagaimana Islam itu menjadi uh, ikut bertahan dalam masyarakat gitu. Nah, inilah pentingnya sisi kebudayaan Muslim ketika kita membangun satu komunitas, ada satu kebudayaan di situ. Kebudayaan jangan bayangkan teman-teman hanya tari-tarian, seni lukis, seni patung. Nah, bukan seperti itu. Justru ada pendidikan di sana, itu kan bagian dari kebudayaan. Ada tulis menulis di sana, gitu kan. Dan salah satunya yang kita akan lihat juga masjid-masjid dan komunitas, gitu. Kalau namanya ada orang Islam, itu pasti ada komunitasnya, ada sholat Jumatnya, mereka bikin masjid di situ, bikin langgar, bikin musola atau apapun lah. Sama seperti teman-teman kalau misalnya bekerja di satu perusahaan, kemudian oh ya bikin musola ya buat sholat bareng misalnya seperti itu. Nah mereka pun waktu itu gitu. Jadi Hendrik Emmanuel menulis, kendati informasi tentang keagamaan Islam di kampung tidak banyak, tapi satu hal yang pasti dapat simpulkan bahwa selalu ada apa ya semacam pemuka agama di kawasan pemukiman dekat kota maupun Omen London. Jadi di luar benteng itu terutama orang-orang Mur yang menempel dekat benteng, di luar benteng itu mereka bikin namanya masjid-masjid, langgar-langgar gitu ya. Kemudian uh, misalnya dia bilang ada yang berkiprah sekelompok kecil pekerja di hutan. Jadi tengah hutan pun ketika mereka jadi pekerja-pekerja di hutan, itu mereka ada masjidnya, ada langgarnya, ada musolanya gitu. Atau ada sekelompok orang Jawa, Melayu, Makassar pada tahun 1686 yang tinggal di kawasan Cipinang, terus sekitar berapa kilometer menurut dia, kemudian mempunyai seorang pemimpin agama orang Melayu. Dan teman-teman bisa bayangkan, jadi dakwah itu tetap berjalan di kalangan kaum muslimin di Omen London, di sekitar Batavia, meskipun di dalam bentengnya steril.
Tapi di luar benteng Islam itu sudah marak gitu. Dan ini bukan tanpa resistensi ya. Dewan Gereja waktu itu memprotes ke Matthias Suker, salah satu gubernur Hindia Belanda waktu itu, dibilang, ayo dong, ini kok banyak banget masjidnya segala macam gini gini gitu kan. Mereka melakukan perayaan-perayaan secara mencolok gitu. Nah kemudian Matthias Suker bilang, iya ya, ntar semua masjid kita akan rubuhkan, gitu. Kita akan rantai orang-orang mereka. Tapi dia karena dia dikenal sebagai penguasa yang tidak peduli gitu ya, dia abai, yang penting kaya, yang penting hartanya, ya udah, ya omongan aja, omong-omong aja gitu. Jadi tidak semua penguasa pejabat VOC ini peduli dengan kebijakan agama yang sebenarnya dititahkan oleh Dewan 17 tadi gitu. Di Belanda aja mereka giat karena ada pengaruh pengaruh gereja reformasi di pusatnya kan. Cuma ketika sampai di sini ya sebenarnya nggak pengaruh itu. Dan itu hanya bukan diterapkan kepada orang Islam, ya, kepada orang Katolik juga gitu. Dewan gereja juga protes, ini kok ada ritual-ritual orang orang Katolik di sini segala macam, tutup lagi nanti bangun lagi seperti itu. Tapi itulah itulah agama Islam, dia bisa survive, dia bisa mempunyai daya tahan di masyarakat yang hidup gitu. Jadi tanpa dukungan politik pun umat Islam akan tetap bisa berdaya bergeliat dakwahnya gitu. Nah ini saya hanya ingin meng-highlight sedikit bagaimana masjid-masjid di Batavia, masjid-masjid lama gitu ya, di Omen London. Saya kasih contoh masjid Jami Kebun Jeruk. Kalau teman-teman tahu ini masjidnya Jamaah Tablik ya, yang banyak dakwah di situ, Jamaah Tablik, pusatnya Jamaah Tablik Jakarta. Setahu saya di Masjid Kebun Jeruk Taman Sari ini dekat kota sana. Tapi pada masa itu tidak termasuk bagian dari kota Kastil Batavia, bukan kota Batavia lama, jadi di luar. Nah menarik ya, masjid ini didirikan oleh seorang Tionghoa Muslim. Jadi pada masa lalu Tionghoa Muslim itu sangat banyak teman-teman, apalagi setelah terjadi pembantaian massal oleh Belanda ya di Batavia di tahun 1740. Itu banyak orang-orang Tionghoa yang kemudian masuk ke Islam, mereka tidak kena pajak gitu. Kemudian di Masjid Al Ansor ini salah satu masjid tertua, dibangun di tahun 1600-an, bahkan kalau nggak salah sebelum VOC ada gitu. Nah, Masjid Al Ansor ini Pekojan. Pekojan itu asal kata dari Koja. Koja itu daerah di India ya kalau nggak salah. Jadi Muslim-Muslim Koja. Nah, itu Pekojan namanya. Dulu yang tinggal di situ adalah Muslim India, tapi sekarang Muslim-Muslim keturunan Arab ya, dari Hadramaut, dari Yaman gitu ya. Kalangan habaib lah bisa dibilang. Gitu. Nah, ini juga masjid lama. Kemudian ada Masjid Langgar Tinggi. Nah, Masjid Langgar Tinggi ini di Angke ini dibangun oleh eh, orang keturunan Yaman dari Hadramaut. Nah, ini di abad ke-18, kalau nggak salah di abad ke-18 atau ke-19 masjid ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat bentuknya beda-beda nih. Ada yang semacam atap limas seperti Masjid Kebun Jeruk gitu ya. Kemudian ada yang Masjid Langgar Tinggi ini udah mulai bentuk modern gitu dengan memanjang. Nggak ada satupun yang kubah gitu kan. Kalau lihat Masjid Angke ini dahulunya gitu ya, adalah masjid-masjid yang banyak menampung kaum muslimin dari Bali. Makanya bentuknya limas seperti pura-pura gitu. Ada pengaruh arsitektur Balinya di situ gitu. Jadi ketika mereka orang Bali taunya kalau saya bikin atap ya begini ya, beginilah saya bikin. Nggak ada, harus pakai kubah, nggak ada kubah dikenal pada masa itu. Kemudian Masjid Mangga II juga masjid tertua. Bentuknya juga seperti dari Jawa, tapi kalau ini kata Adolf Hilken, jadi mengambangkan arsitektur Jawanya. Jadi masing-masing masjid tuh melambangkan masyarakatnya aja gitu. Dan itu sangat beragam. Ini kan pengaruh kebudayaan. Ada yang dari India, ada yang dari Arab lah nanti, ada yang dari Bali gitu. Dan inilah bukti bahwa Islam di Batavia itu ya, orangnya sangat banyak, budaya sangat bercampur, tapi disatukan oleh Islam. Makanya kita bisa bilang ketika VOC ini runtuh, Batavia juga akhirnya tidak tinggal dalam benteng yang tertutup lagi, maka Islam semakin menggeliat, masuklah dia ke dalam pusat-pusat daerah pemerintahannya gitu, wilayah-wilayahnya gitu, walaupun tidak bersih-bersih amat gitu. Kenapa sih VOC runtuh? Secara singkat kita bisa bilang, satu, korupsi. Korupsi yang sangat luar biasa menggerogoti VOC. Kemudian dua, perjanjian antara Inggris dengan Belanda ketika Inggris dan Belanda kemudian menyepakati Belanda tidak boleh lagi monopoli perdagangan. Perdagangan tuh nggak boleh dimonopoli, sehingga VOC juga bubar, hutangnya banyak. Mereka nggak bisa lagi monopoli karena mereka VOC hidup dari monopoli. Yang ketiga, yang jarang disebut adalah kota Batavia semakin semakin apa ya, semakin tidak sehat gitu. Jadi kotanya udah semakin nggak sehat, orangnya semakin nggak sehat, hidupnya. Batavia sempat terjadi wabah besar-besaran di Batavia yang cukup merepotkan waktu itu gitu loh ya. Jadi menjadi kota yang tidak nyaman ditinggalin, orang-orangnya banyak yang akhirnya keluar dari Batavia gitu, balik lagi ke Belanda. Gitu. Ini Batavia ini semakin nggak kurus sehingga Daniels memindahkan gitu. Ketika Daniels memindahkan, sudah tidak lagi sekat-sekat kota Batavia lama tadi ya, sudah bercampur dengan tanah-tanah London dan sebagainya. Walaupun sejauh yang saya tahu
pemerintah kolonial masih menerapkan batasan-batasan gitu, tapi udah semakin sulit ditahan nih. Makanya kemudian Batavia menjadi melting pot, apa ya, semacam tempat meleburnya masyarakat gitu loh. Dan bagaimana mereka melebur? Ya oleh Islam gitu. Kecuali orang-orang Eropa tadi ya, semuanya kan akhirnya melebur, orang Tionghoa lah, orang India lah, orang Muslim-Muslim dari Bali, dari mana-mana, dari Makassar, dari Sumatera, dari Melayu, dari Jawa. Akhirnya orang Jawa boleh masuk setelah Mataram tidak lagi menyerang menyerang apa namanya, menyerang Batavia. Sebelum itu mereka dilarang, orang Banten juga dilarang gitu. Tapi karena udah bercampur, mereka saling menikah gitu ya, saling kawin, saling tinggal. Akhirnya ketika orang Bali misalnya kawin dengan orang Makassar, kan nggak mungkin dia bisa harus tinggal di kampung Makassar. Oh, dan mereka campur aja. Isinya anak keturunan udah nggak jelas lagi, kecampur-campur gitu. Nah, disitulah kemudian Remco Reben sempat menulis gini, tidak adanya friksi atau persaingan antara batas-batas etnis yang jelas antara kelompok-kelompok itu yang di Omen London tadi. Di sini kita menyaksikan ampuhnya kekuatan asimilatoris Islam, kemampuan Islam, kekuatan Islam untuk saling mencampurkan masyarakat, menjadi masyarakat yang saling berbaur, saling menikah, gitu. Disinilah kemudian muncullah satu etnis baru yang namanya Betawi. Gitu. Jadi orang Betawi itu asal asal muasalnya dari etnis-etnis yang berbeda-beda di antara orang-orang di Batavia. Gitu. Makanya kalau teman-teman lihat Betawi itu kan sangat sangat multikultural ya. Ada pengaruh Cina-nya dalam bajunya, baju koko misalnya. Itu kan baru jadi dari Cina. Masakan-masakannya, ya kan? Ya kita nggak usah jauh-jauh. Sekarang masakan-masakan dari Cina itu banyak sekali. Tahu itu dari Cina. Mie udah pasti dari Cina. Bahkan masakan-masakan yang disebut dengan bakwan, bakpao, pernah nggak terpikir? Bak itu daging babi asalnya ya. Tapi kemudian ketika mereka melebur ke masyarakat Muslim, ya tidak lagi menjadi identik dengan babi, tapi daging aja. Bakso, bakpao, bakwan, apalagi itu banyak banget kan. Gitu. Jadi itu tuh menarik bagaimana budaya itu saling mencampur. Nah, disinilah kemudian orang Betawi menjadi satu etnis baru yang muncul mungkin baru di abad ke-18 kurang lebih ya. Bahkan di survei-survei masyarakat, di survei-survei yang dilakukan oleh VOC nggak ada kategori etnis Betawi atau gitu. Jadi masih ada ya orang Melayu, orang Makassar, orang Bugis itu ada, mereka melakukan melakukan semacam survei penduduk gitu ya, pencatatan penduduk registrasi nggak ada tuh. Nah, baru di abad ke-19 muncullah satu etnis baru yang disebut etnis Betawi. Dari mana asal usulnya? Kalau menurut Abdul Khair ya kemungkinan ada beberapa teori dari mana nama Betawi. Satu dari perubahan kata Batavia diucapkan secara lokal menjadi Betawi. Yang kedua, kalau menurut Abdul Khair dari sebuah nama tanaman Batawian. Tapi saya lebih cenderung yang pertama ya, dan itu lebih masuk akal gitu. Karena kalau namanya tanaman, sepertinya tanaman itu sendiri nggak lazim ya di kalangan masyarakat di jarak ke Jakarta gitu ya, orang Jakarta tahu tanaman itu. Tapi kalau namanya Betawi, istilah Batavia kemudian disebutkan dialek lokal menjadi Betawi itu lebih masuk akal gitu. Dan itu dibuktikan salah satunya buku Tionghoa misalnya tulisannya masyarakat Batawi menulis Batavia tapi dengan Betawi misalnya. Padahal yang nulis orang Tionghoa, artinya Betawi itu sendiri adalah istilah yang disebut dari Batavia. Masyarakatnya sendiri, suku apa penduduknya itulah campuran dari masyarakat Batavia dan disatukan oleh Islam. Maka nggak heran ketika Islam itu menjadi identik, orang Betawi itu identik menjadi Islam, bukan orang orang Betawi kalau dia bukan Muslim gitu. Dan ini ditulis oleh Abdul Khair ketika ada masyarakat misalnya orang orang yang disebut penduduk asli Depok itu kan mereka tadinya budak-budak di satu tuan tanah yang beragama Kristen, kemudian dibebaskan. Nah, itu kan mereka masih orang Kristen tuh di Depok. Atau di Kampung Tugu juga, itu orang Portugis gitu. Atau di Kampung Sawah di daerah Pondok Gede kalau nggak salah ya. Itu juga mereka adalah bekas pekerja-pekerja gitu, atau sebagian bekas budak yang beragama Kristen dibebaskan, dimerdekakan. Mereka hidup lama di situ, tapi mereka nggak pernah menjadi orang Betawi, karena Betawi itulah etnis campuran gitu. Makanya juga budayanya sangat budaya campuran sekali kan, terasa banget. Bahkan kalau kita lihat secara kasat mata, beberapa orang Betawi kan matanya misalnya sipit. Ini dugaan saya aja tapi ya. Ya ini pasti ada kecampuran dari Tionghoa gitu. Makanya menjadi sangat tidak rasional, sangat tidak logis ketika secara historis kita bilang kita menjadi rasis gitu. Ah, dasar orang Cina atau orang Arab, kadal gurun atau orang Cina. Nggak mungkin gitu loh. Kita ini hidup dalam masyarakat yang multikultural, yang sudah darah kita nenek moyang kita mungkin ada campuran Cina-nya, mungkin ada campuran Arabnya, apalagi orang-orang Cina pada masa lalu banyak menjadi Muslim gitu. Jadi rasialisme itu memang satu tidak dapat tempat dalam Islam. Gitu. Allah tidak melihat orang berdasarkan rasnya. Ras itu adalah takdir dari Allah gitu ya, mau jadi orang Cina kayak orang Arab kayak. Dan yang kedua secara historis ya ini terbukti gitu. Masyarakat kita udah campur baur secara budaya dengan Tionghoa, dengan Arab, dengan India, dengan Portugis bahkan
gitu dengan suku-suku lain gitu. Nah, inilah kemudian menjadi identitas Betawi, maka tidak heran kalau Betawi itu sangat kuat Islamnya. Karena dari kecil udah belajar ngaji gitu kan. Kita lihat tadi kan bagaimana di Omen London sekolah-sekolah pengajian itu banyak. Nah, kemudian di Betawi sendiri unsur religi itu sangat kuat gitu loh. Sehingga dalam komunitas Betawi ada namanya tingkatan-tingkatan ulamanya. Misalnya kalau dalam masyarakat Betawi yang paling di level bawah itulah ustadz. Ustadz itu adalah pengajar yang ngaji-ngaji di kampung-kampung lah, ngajar Quran, ngajar PPA mungkin. Kemudian ada namanya mualim. Mualim ini satu tingkat di atasnya gitu ya. Kemudian yang paling tinggi adalah guru. Nah, ini selain menarik nih, kok guru namanya bukan kiai ya? Kalau mungkin belakangan ada kiai, tapi di masa lalu yang paling terkenal guru. Ada guru Mukni yang di Kuningan sana tuh. Kemarin ada ulama yang baru saja meninggal, Kiai Haji Lutfi Fatullah itu di Kuningan tuh guru Mukni keturunannya. Kemudian ada guru Mansur. Ini kakeknya Yusuf Mansur kalau nggak salah. Dan banyak guru-guru lainnya gitu ya. Istilahnya pakai guru-guru gitu. Itu menarik sekali, kenapa namanya guru ya gitu. Itu mungkin teman-teman bisa cari lagi nanti beberapa ulama. Bahkan ada ulama Betawi yang tinggal di Mekah di Mekah di Haramain ya, waktu itu menjadi pengajar di sana. Namanya Junaid Al-Batawi misalnya kayak gitu. Ada ulama-ulama lain juga dari Betawi banyak gitu. Dan belakangan ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang punya Syafi'ah di Pondok Gede sana misalnya. Itu orang Betawi juga kan. Atau Kiai Haji Syafi'i Hazami yang ada di Jakarta Selatan dekat Gandaria City itu ada masjidnya. Jadi ulama Betawi pun terbentuk dari masyarakat yang sangat Islami sebetulnya gitu. Dan mereka akhirnya punya jejak yang sangat luar biasa terhadap dakwah Islam. Nah, di sini mungkin kita melihat bagaimana Islam itu menjadi satu kekuatan yang menyatukan, terlepas kita tidak punya kekuatan politik di Batavia waktu itu. Tapi namanya orang Islam tidak pernah putus asa. Dalam arti ya mereka tetap aja bekerja, bergiat, berdakwah, hidup dalam masyarakat yang membaur, tidak eksklusif, saling mempengaruhi dan dipengaruhi, tapi Islam tetap ada, identitas Islam tetap kuat. Mungkin identitas Tionghoa atau Portugis diserap di dalam bahasa, dalam makanan, tapi terfilter kan, makanannya udah nggak jadi babi, misalnya yang saya sebutkan tadi. Disinilah Islam itu seharusnya merangkul, bukan malah mengeksklusifkan diri, apalagi bersikap rasialis. Nah, ini kalau kita konteks dalam Batavia, dalam Jakarta, jelas Jakarta itu sangat multi etnis, ya gampangnya kalau bulan Ramadan ini kita lihat takjil tuh macam-macam dari mana-mana, kita menikmati itulah gitu. Nah, disinilah kemudian kekuatan kebudayaan Islam sebagai kebudayaan itu sangat penting di masyarakat, bahkan melampaui kekuatan Islam sebagai politik. Makanya ketika kita bicara dakwah, dakwah kebudayaan itu sangat penting. Disinilah kemudian JIB mengangkat bagaimana dakwah kebudayaan itu belum banyak dibahas ya, dilirik oleh teman-teman gitu ya. Semoga dari pembahasan ini teman-teman bisa mulai tergerak untuk melakukan ya dakwah-dakwah kebudayaan lah itu, dan itu macam-macam. Ini beberapa referensi aja, rekomendasi bacaan. Satu, Batavia di masyarakat abad ke-17, Hendrik Niemeyer, ini sangat bagus, buku sangat tebal, dan sangat informatif, terutama mengenai masyarakat-masyarakat yang nggak cuma masyarakat Muslim, ada masyarakat Tionghoa, ada masyarakat Timur, ada orang Indo-Eropa, dan segala macamnya. Terus kemudian ada tempat bersejarah di Jakarta, nih Adolf Eucken, dia nulis buku tentang sejarah Jakarta banyak sekali, dan saya sangat rekomendasikan. Kemudian ada sumber-sumber asli sejarah Jakarta, Adolf Eucken juga, ada Omen London, ini tentang bagaimana masyarakat Omen London dan ekonominya oleh Bondan, dosen UI ini ya. Kemudian ada Batavia, Betawi Tempo dulu Abdul Khoir, ini budaya Betawi yang sudah meninggal. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mungkin selanjutnya silahkan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, persilahkan. Stop share dulu. Silahkan Kang Fahri. Tes, Kang. Mungkin lagi ada ini kali ya, ada gangguan sedikit dari Kang Fahri. Mungkin kita buka aja sesi pertanyaannya. Silahkan kalau teman-teman bertanya. Dari Kang Hadi, ya mungkin langsung aja ya. Silahkan Kang, di-unmute bisa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang. Sehat selalu, Kang Begi ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah, amin. Ya. Mana Kang? Menarik ini apa kajian itikaf, karena saya lagi itikaf nih Kang, Masya kajian Allah. sejarah. Jadi tadi yang disampaikan oleh Kang Begi bagaimana Hazan Islam Betawi itu banyak melahirkan ulama ya, dan ulama itu banyak melahirkan karya. Iya. Dan itu kalau kita lihat misalkan ada para guru, ada para mualim, misalkan di Betawi itu ada mualim yang terkenal ya, mualim Ali Al-Hamidi, atau biasa disebut Kiai Haji Ali Al-Hamidi, tapi orang Oh lebih iya, iya.
lebih populernya itu Muallim Ali Al-Hamidi ya. Banyak sekali kitab-kitabnya. Dan menariknya dia ini kan ulama yang dulu dari tradisionalis lalu kemudian jadi tokoh Persis Iya. dan masyhur sekali di Al-Irsyad, dan karya-karyanya juga uniknya sampai sekarang masih dibaca di khotbah-khotbah Masjid NU yang masih pakai bahasa Arab gitu Kang ya. Wah, menarik tuh. Nah, menarik apa yang tadi disampaikan Kang Begi tentang Hazanah Islam Betawi gitu. Cuma saya ini sebagai orang Betawi gitu Kang melihat Oke, siap. apa justru kenapa populer ya di masyarakat Betawi itu ya lenongnya, seninya gitu ya. Hmm, hmm, Adat-adat kebetawian yang sifatnya sebenarnya lebih utama itu ya keislaman itu Betawi ya, dalam hal ini karya-karya Betawi gitu ya. hmm, Beda misalkan kalau kita lihat di Minang gitu. Minang itu terlepas dengan berbagai apa maju mundurnya di kalangan masyarakat intelektualitas Minang hari ini, hmm, tapi orang-orang Minang itu banyak mempublis ya karya-karyanya, dan karya-karyanya itu dibaca di hmm. apa di bukan hanya di surau ya Ya. di masjid ya kan, Hmm, bahkan hmm, dipublikasikan ya gitu ya. hmm. Nah, ini apa sih yang menyebabkan masyarakat Betawi ini katakanlah missing link gitu ya, Oke. lebih populer di masyarakat keislaman Betawi Hmm. seninya daripada kekayaan energi hazanah Islamnya gitu Ulama-ulamanya Kang. ya. Hmm. Ya, Ya. makasih Kang. Oke, Kang. Ulamanya gitu ya. Ya, Jadi siap. kita belum melihat dapatkan karya-karya itu tampil di berbagai masjid-masjid Betawi kecuali daerah-daerah khusus gitu ya. Gitu. Makasih Hmm. Kang. Ya. Tur nuhun. Oke, sami-sami Kang. Wah, nih, Kang Hadi ini salah satu pegiat kebudayaan juga ya. Dia mengoleksi manuskrip-manuskrip buku-buku lama. Silakan teman-teman main ke Pusdok Tamadunnya di daerah Depok. Itu luar biasa sekali buku-bukunya. Nanti silakan hubungan dengan beliau aja. Jadi ini pertanyaan yang sangat sulit Kang, karena saya sebetulnya belum tahu jawabannya. Tapi kalau saya boleh menduga, satu, kenapa Minangkabau itu menjadi pusat literasi lah katakanlah seperti itu ya. Kalau dari buku yang saya pernah baca, saya lupa judulnya, tapi bukunya itu covernya warna biru dan abu-abu. Itu tentang bagaimana keberaksaraan di Minangkabau. Nah ini menariknya di Minangkabau kan kita tahu ya, majalah-majalah ulama-ulama modernis pada masa itu banyak sekali ya, ada Al-Munir lah, apalah segala macam. Dan dari orang-orang yang bukan pegiat ibaratnya ustadz juga pun banyak gitu ya. Dan bahkan perempuan jurnalis pun seperti Rohana Kudus itu kan dari Minangkabau juga gitu. Nah ini kenapa mereka, karena pada masa itu akses terhadap satu sekolah Belandanya sangat terbuka, yang kedua akses terhadap percetakan gitu. Jadi banyak percetakan pada masa itu yang tumbuh di Minangkabau gitu. Kenapa? Salah satunya pertama mungkin dari misionaris awalnya seperti itu. Kemudian di Sumatera akhirnya Minangkabau menjadi tempat pusat percetakan. Nah disinilah kemudian orang-orang pribumi ikut dalam dunia cetak pencetak, dalam dunia pers gitu. Makanya banyak tokoh-tokoh pers itu kan dari Minangkabau ya, Abdul Muiz misalnya gitu kan. Dan bahkan tokoh-tokoh nasionalis yang itu awalnya juga orang-orang pers juga gitu. Jadi dugaan saya sih memang kalau dibandingkan dengan Minangkabau, ya Minangkabau ini memang nggak ada lawan lah untuk orang pribumi dalam soal literasi pada masa lalu ya maksudnya. Karena mereka punya akses terhadap percetakan. Itu dugaan saya satu. Yang kedua, mungkin disebabkan karena ada perubahan lokasi dari orang-orang Betawi. Kita tahu orang-orang Betawi ini menjadi korban penggusuran dari kebijakan pemerintah yang menguasai Jakarta kan gitu. Dulu mereka tinggal mungkin di dekat-dekat Omen London, sorry, dekat-dekat Kastil Batavia. Kemudian tergusur lagi, mereka digusur lagi, digeser lagi, sehingga pindah ke daerah Depok misalnya. Ada sebagian ke Depok, sebagian ke daerah-daerah lain, semakin ke pinggir semakin terpecah-pecah gitu. Sehingga sangat sulit untuk menyatukan kembali masyarakat-masyarakatnya. Dan apalagi di Jakarta ini kan pusat dari semua etnis gitu ya. Akhirnya masyarakatnya saling bercampur. Sehingga untuk mempertahankan satu budaya literasinya mungkin jadi sangat sulit ketika mereka tinggal lagi di tempat baru, mereka terpisah dari jejaringnya misalnya seperti itu. Gitu. Tapi yang saya perlu ingatkan juga bahwa banyak dari ulama Betawi akhirnya berkiblat kepada habaib. Gitu. Ada Habib Ali Kuitang. Nah, ini sangat terkenal di Betawi, ini disebut ulama Betawi juga sebetulnya gitu. Kemudian dalam batas tertentu Said Usman Batavia itu juga diakui karya-karyanya oleh orang Betawi gitu ya. Karya-karyanya yang tidak kontroversial tentunya gitu. Jadi
orang Betawi kemudian berkiblat kepada para habaib. Kira-kira dugaan saya seperti itu. Makanya kan banyak orang Betawi juga kawin sama habaib, kira-kira kayak gitulah. Keturunannya ya, ada percampuran antara habaib dengan Betawi. Jadi sebetulnya tidak hilang-hilang amat, hanya bergeser gitu. Mungkin dari kalangan Betawi yang tadinya ini tercampur dengan kalangan habaib, dan itu menurut saya kalau kita lihat kitabnya Said Usman, setahu saya masih dibaca di kalangan habaib ya. Itu cuma emang di Betawinya sendiri, Betawi sendiri kan akhirnya nanti terpecah-pecah tuh. Ada, saya lupa kategorinya, ada Betawi ora atau Betawi apa. Ini jadi mereka dipisahkan berdasarkan di mana mereka tinggal gitu. Nah, ini yang mungkin karena mereka sering menjadi korban penggusuran, misalnya di Senayan digusur, pindah ke Tebet, digusur lagi, pindah lagi kemana gitu kan. Orang Betawi di Kuningan, saya ingat saya punya teman, dia tinggal kakeknya di Kuningan, di Mega Kuningan, persis tengah-tengah gedung-gedung itu gitu loh. Masih ada kandang sapi dan segala macamnya. Itu kan gimana mereka menjadi korban penggusuran ya, kebijakan pemerintah dalam soal tata kota, sehingga ya sangat sulit lah untuk mempertahankan jejaring itu. Nah, itu ada informasi dari chat juga, sudah ada buku tentang jaringan ulama Betawi dan Batavia. Ini kalau nggak salah bukunya disertasi dari Uin Syahid ya. Saya pernah baca disertasinya, bagus sekali. Dia melacak genealogi ulama-ulama Betawi. Nah, teman-teman bisa baca tuh. Tapi saya nggak tahu judul bukunya apa nih. Jaringan ulama Betawi mungkin kali keywordnya ya. Itu Kang, itu mungkin dugaan saya sih Kang. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi mohon maaf, hanya itu yang saya tahu gitu. Nah, ini buku Kelisanan Keberaksaraan. Nah, ini benar, ini buku yang saya baca nih. Surat Kabar Awal Minangkabau. Ya, Sastri Sunarti, ini buku yang bagus banget. Terbitan KPG benar, dan EVO dari Prancis. Betul. Makasih Pak Helmi Fauzi. Gitu. Silakan kalau ada teman-teman lain yang mau berdiskusi atau Kang Hadi mau menanggapi juga boleh. Sambil itu saya bacakan di chatnya, ada Robert, anak Surapati, dan Susan Moore, terpaksa ke Batavia karena putus harapan di Amsterdam. Iya, Surapati itu bekas budak kan kalau nggak salah, masa lalu ya. Kemudian ada Kapten Jonker. Kapten Jonker ternyata saya pikir orang Belanda, ternyata orang Ambon gitu ya. Itu menarik juga. Eh, Silahkan teman-teman kalau yang mau berdiskusi, bertanya, membahas soal Betawi, Batavia yang mudah-mudahan saya bisa jawab. Nanti teman-teman bisa baca sebagian dari pembahasan ini di artikel di jejakislam.net. Ini saya tulis aja judulnya. Tinggal kopas aja ke Google, keluar artikelnya. Jadi itu membahas sampai apa yang saya bahas sekarang dengan beberapa tambahan sampai ke ulama-ulama Betawi. Ada juga profil tentang ulama Betawi Kiai Haji Abdullah Syafi'i di jejakislam.net juga. Teman-teman baca aja. Nah, itu juga menarik tuh kalau tadi Kang Hadi bicara tentang ini Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini ulama tradisionalis, tapi dia di Masyumi gitu ya. Yang kesannya kan kalau Masyumi itu banyak ulama modernis gitu ya. Ulama-ulama yang coraknya lebih seperti Persis atau Muhammadiyah, tapi ternyata Abdullah Syafi'i ini tetap di Masyumi gitu. Jejak beliau masih ada di mana, di Asafiyah sana, perguruan Asafiyah di Pondok Gede di Jatiwaringin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, survei BPS menyimpulkan bahwa suku Minangkabau nomor 2 terbanyak menghasilkan sarjana di bawah Batak. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan akses pendidikan ya. Ini kalau Batak sendiri, ini OOT sedikit. Oh ya, ada Kiai Haji Nur Ali juga di Kalimalang, Bekasi ya, itu orang Betawi juga. Makanya banyak ulama-ulama Betawi yang menurut saya kurang di-highlight seperti kata Kang Hadi tadi. Bahkan karya-karyanya seperti hilang gitu ya. Kita bahkan nggak tahu karya ulama Kiai Haji Abdullah Syafi'i, mungkin hanya berkisar di sekitar Asyafiyah saja gitu. Nah, itu ada Ustadz Tiar juga tadi saya lihat, masih ada nggak beliau? Oke, Tionghoa peranakan Muslim, mereka menjadi kapten Tionghoa sebelum dilebur menjadi satu. Mereka jadi salah satu pendiri Masjid Kebun Jeruk. Iya betul, tadi yang saya singgung di. Jadi Masjid Kebun Jeruk itu diwariskan, kalau sorry bukan diwariskan, diberikan tanahnya kalau nggak salah orang Tionghoa Muslim, dan konon, bukan konon, karena saya nggak pernah ke Masjid Kebun Jeruk, masih ada makamnya atau nisannya dari Nyonya Tionghoa itu gitu ya, saya nggak tahu persis gitu. Tapi sayangnya gini ya, dalam soal masjid-masjid peninggalan lama itu banyak sekali dirubah arsitekturnya, bentuknya, segala macamnya, sehingga kita nggak bisa nemukan lagi jejaknya gitu. Itu sayangnya sih dari mungkin Mas Islam yang kurang menghargai bagaimana arsitektur masa lama untuk menjadi peninggalan sejarah. Jadi masjid-masjid lama Betawi ini juga ya kita sulit menemukan, dan ketika bicara Tionghoa Muslim memang Belanda sempat kaget ketika, bukan sempat kaget lah, Belanda sempat terganggu ketika banyak orang Tionghoa yang masuk Islam, sehingga mereka melakukan registrasi ulang. Dan zaman dulu orang Tionghoa itu kan karena mengikuti kebudayaannya rambutnya dikuncir panjang tuh kayak di film-film kungfu gitulah ya.
eh, rambut mereka dikuncir, ketika mereka masuk Islam rambutnya harus dipotong gitu. Mereka nggak boleh lagi pakai rambut itu karena itu ciri orang Tionghoa. Jadi lucu. Ketika ada orang Tionghoa masuk Islam, mereka tidak lagi dianggap sebagai orang Tionghoa oleh Belanda gitu. Padahal mereka tetap dengan kebudayaannya, dengan makanannya atau apanya, kebiasaannya mungkin gitu. Jadi eh, ini hal yang menarik bagaimana mereka melepaskan identitas Tionghoa karena menjadi Muslim, dipaksa oleh orang Belanda gitu. Padahal kalau kita lihat sekarang banyak pendakwah orang Tionghoa ya tetap aja dengan nama-namanya mereka. Ada Felix Xiao misalnya atau Dennis Lim gitu. Itu menarik buat saya. Ada Don Ditan misalnya. Itu kan menarik bahwa orang Tionghoa biarin aja dengan dengan identitasnya, dengan nama-nama Tionghoanya sisanya gitu, dengan kebudayaannya, kenapa enggak gitu loh. Dan akhirnya ketika ada disinilah kemudian kita seakan-akan melepaskan diri orang-orang Islam tuh menjauh dari orang Tionghoa gitu loh, menjadi tersekat-sekat padahal seharusnya ya jangan seperti orang Belanda gitu. Ya Tionghoa diajak, mereka juga pernah menjadi bagian dari besar, maka menjadi besar dari umat Islam, apalagi setelah pembantaian orang-orang Tionghoa di tahun 1740 gitu. Nah ini ada fakta menarik. Kiai Haji Abdullah Syafi'i, saya dulu juga punya karyanya tulisannya Aksara Jawi atau Arapagon. Nah ini juga mungkin yang membatasi aksesnya ketika eh, tulisan-tulisan itu tidak dibuat menjadi huruf Latin misalnya. Kita nggak bisa baca, jadi saya sendiri nggak bisa baca bahasa bahasa Arab gitu. Atau kalau bahasa Jawi mungkin agak susah juga bahasanya, bacanya, sehingga ya kita nggak bisa membacanya gitu. Satu sisi mungkin itu mempertahankan huruf Jawi ya, tapi ketika banyak masyarakat udah nggak paham huruf Jawi, gitu. Sedangkan karya-karya ulama Betawi masih dalam huruf Jawi dipertahankan sehingga pembacanya hanya kalangan tertentu aja. Nah itu sayang sekali sih. Gitu. Soal Tionghoa Muslim sih gak belum tahu banyak ya, tapi dari kalau saya baca gitu ya, bahkan sejak abad ke 15 atau ke 15 kali ya, atau ke 16 ada penjelajah dari Cina itu kalau nggak salah namanya Mahuan kalau nggak salah ya. Dia jalan ke Jawa gitu ya, dia berkunjung ke Jawa, dia menulis satu fakta yang menarik gitu. Jadi masyarakat Jawa itu terbagi tiga katanya. Satu, orang Islam dari Arab, nah mereka bersih dan segala macam, nah mereka berdagang. Dua, orang pribumi, orang Jawa yang belum masuk Islam, menyembah berhala katanya, mereka ini jorok sekali katanya. Dari cara pakaiannya, bahkan makan bersama binatang yang dimakan ulat segala macam gitu. Kemudian ada lagi orang Tionghoa yang sudah masuk Islam, mereka menjadi orang yang bersih gitu loh. Sorry, orang pribumi yang sudah masuk Islam, mereka menjadi orang-orang yang bersih gitu. Ada juga orang-orang Tionghoa Muslim. Jadi Islam itu secara budaya membantu memberadabkan orang-orang ya nggak lagi makan jorok segala macam. Makanya banyak orang Tionghoa juga memang selain faktor perdagangan, faktor jabatan. Jadi pada masa Kesultanan, misalnya di Kesultanan Banten, kalau orang mau menjabat sebagai Syah Bandar atau apapun, orang Tionghoa boleh, tapi harus masuk Islam. Nah, itu juga mendorong mereka untuk masuk Islam. Ada lagi, nah ini rekomendasi bacaan Masjid-Masjid Bersejarah terbitan Pemprov DKI. Nah, itu juga menarik, saya belum baca, yang bisa dicari nanti. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi, silakan sebelum kita tutup sebentar lagi. Ada? Menarik Kang, makasih Kang. Oke, siap. Hatur nuhun, Kang. Dan apa Saya? Kang Begi ya? Ya. Apa kan kalau kita lihat ada kesamaan ya karakter Hmm. sifat orang Betawi sama orang Minang ya. Iya. Karakternya itu ya Gimana tuh, Kang? egaliter gitu ya. Betul. Egaliter Iya. ya. Orang Betawi sama orang Minang tuh kan egaliter. Makanya saya ingat dulu Babe Ridwan Saidi pernah nulis tentang dakwah orang-orang Minang gitu ke Oh, Jakarta gitu ya. wah, itu menarik. Nah, Saya belum baca. kata kata Babe Ridwan Saidi, kenapa orang-orang Minang itu lebih mudah diterima di masyarakat Hmm. Betawi? Karena kesamaannya itu adalah egaliter gitu ya. Iya, Bahkan iya. yang menarik ini ada tulisan Rusdi Hamka di Ya. majalah Panji Masyarakat Hmm. bagaimana peranan Al Azhar yaitu menyatukan masyarakat Islam Betawi dan masyarakat Islam yang ada di ranah Minang gitu. Dan dua-duanya ini kata kata Rusdi Hamka mereka mempunyai peran membawa kemajuan dakwah di masyarakat Betawi. Karena Hmm. saat itu kan di masyarakat Betawi kata Hamka masjid-masjid itu terkesan di pelosok-pelosok ya Iya, kan betul. di kampung-kampung jarang Hmm. di kota-kota Iya, jantung elit gitu ya. iya, Nah, ini menarik gitu Kang. Perlu kita iya, pengkajian analisa berikutnya gitu Kang. iya. Walaupun jadi
mungkin keunggulannya masyarakat Betawi ya, karena mereka adalah etnis yang bercampur, mereka tidak punya namanya priai atau bangsawan gitu. Nggak ada bangsawan Betawi, itu nggak ada. Meskipun ada satu akademisi Yasmin Syahab menulis sebetulnya ada, tapi saya cenderung untuk inilah ya, tidak sependapat dengan beliau. Terlepas dari beliau menulis karya tentang disertasinya di 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 mana ya, di SOAS tentang orang Betawi, sorry, di London sana. Tapi itu bagus, disertasi beliau juga bagus, Yasmin Syahab. Nah itu dia masalahnya. Jadi orang-orang Betawi sendiri juga mungkin kehilangan akses, tadi saya sudah sebutkan. Terus juga mereka juga mungkin secara apa ya, secara kebijakan tidak didukung oleh pemerintahnya dalam hal yang tadi soal literasi. Jadi sebenarnya dipelihara budaya-budayanya sebagai cagar budaya, hanya soal hiburan saja tadi ya, seperti bilang lenong dan segala macam. Bukan itu jelek ya, saya rasa saya nggak mempelajari budaya Betawi secara mendalam, tapi sejauh pengetahuan saya terhadap teman-teman orang Betawi ya, seperti dalam dalam pantun mereka kan juga ada unsur-unsur Islamnya gitu. Nanti yang Kang Hadi bilang tuh perlu kita telusuri juga tuh Kang, bagaimana dakwah orang Minangkabau di Betawi itu menarik sih. Ini ada masukan juga dari Pak Helmi Fauzi lagi, baca juga buku Peranakan Tionghoa Nusantara karya Iwan Santosa. Ya Pak, terima kasih. Ada Cina Benteng ya. Di Tangerang kalau nggak salah Cina Benteng ini, tapi saya belum tahu banyak. Memang ini masih menarik sih tentang Tionghoa Muslim, sepertinya belum banyak kajian sejarahnya. Ada Aftonul Afif, tapi saya juga belum baca bukunya. Jadi eh, bagaimana orang-orang Tionghoa itu menganggap Islam, masuk ke dalam Islam, itu menarik sih menurut saya. Dan dalam era digital sekarang, ketika kita melihat banyak sekali pendakwah Tionghoa yang populer di YouTube ya, itu juga satu kejutan sih buat buat kita gitu. Ada Felix Xiao, ada Don Ditan tadi, ada Nislim gitu. Sekarang banyak juga Tionghoa Muslim yang lebih menonjol gitu ya. Kalau sekarang di Muslim Abadi saya lihat podcast Raymond Chin misalnya, itu kan Muslim ternyata. Itu menarik sih, bagaimana orang Tionghoa kemudian yang malah maju mengenalkan Islam. Ini satu hal yang perlu kita baca juga. Gitu. Silakan teman-teman. Ya, Stephen Wongso, Deddy Corbuzier. Ada lagi tambahan Amen Budiman, sejarawan Semarang ya, tentang masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia. Wah, menarik. Robert Krip, jagoan Betawi. Ya, banyak sih ya buku-buku Betawi juga. Susan Blackburn juga Batavia, cuma karena bukunya merangkum terlalu banyak era gitu ya, sehingga nggak terlalu detail. Kemudian Ridwan Saidi yang pasti itu juga menarik gitu. Kemudian apalagi yang Betawi yang saya punya, ada tentang Jean Gelman Taylor, tentang orang-orang Eurasia, Indo-Eropa di Batavia juga menarik gitu. Jadi ada banyak bahasan tentang Batavia, Betawi yang belum kita bahas. Batavia sendiri, mungkin Betawi sendiri, itu yang perlu kita bahas teman-teman. Dan bagaimana sisi tata kota sebetulnya saya belum bahas ya. Kenapa sih masjid? Ya karena tadi kita akhirnya tahu di kota Jakarta baru muncul Masjid Agung, masjid pusat utama itu setelah ada Masjid Istiqlal. Dan itu kan inisiatifnya Soekarno kalau saya nggak salah, pernah salah dengan diskusi dengan narsum kita di sesi pertama, Reski Lesius. Ternyata ya beberapa pejabat kita atau petinggi kita itu sengaja menempatkan masjid-masjid di pusat kota gitu untuk mendampingi gereja yang sudah ada gitu ya. Misalnya di Bandung dia sebutkan. Bandung itu kan kota kolonial juga tuh. Awalnya karena perkebunan, kemudian menjadi kota kolonial yang dicita-citakan sebagai kota yang sangat elegan buat istirahat segala macam. Teman saya di sekitar Sumber bilang, wah ternyata Bandung gerejanya banyak, kenapa ya gitu? Kok banyak dekat-dekat sini ada gereja, dekat ternyata bagian dari kebijakan tata kota dari Belanda. Ini tidak bermaksud merendahkan agama lain ya, tapi memang pada faktanya pada masa lalu ada satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial gitu. Nah, makanya Soekarno menempatkan masjid salah satunya di Istiqlal tuh ya. Saya lupa Istiqlal tuh bekas tempat apa ya, kemarin baru baca. Gitu. Jadi disinilah kita kemudian bisa melihat dari sisi tata kota pun tidak seperti yang dibahas Lesus misalnya di Jogja, di Solo, di keraton-keraton tuh masjid selalu dikatakan alun-alun kemarin dibahas. Saya jadi tertarik, oh iya ternyata di Jakarta nggak seperti itu karena ini kota kolonial gitu, dan kita baru bisa menembus dominasi kolonial itu setelah Indonesia merdeka. Sebelumnya mereka yang megang pemerintahannya gitu. Dan kemudian juga Batavia akhirnya kan dirubah menjadi keresidenan. Nah itu juga salah satu yang meruntuhkan sekat-sekat Omen London tadi. Jadi diubah menjadi keresidenan, beberapa keresidenan tidak lagi jadi satu kota yang tertutup gitu. Itu dibahas juga di bukunya Abdul Khair ya. Eh ya bekas benteng Belanda Istiqlal ya. Ya mudah-mudahan kalau dari kita dari JIB rencana ke depan mudah-mudahan bisa bikin semacam sejarah jalan-jalan lah ya, jalan-jalan sejarah ke Batavia lama, kota-kota Batavia.
Kebetulan setelah banyak membaca, saya pikir perlu juga di-share, kita saling berdiskusi ke teman-teman gimana mungkin sambil jalan-jalan. Nah, kalau teman-teman tertarik, ya mungkin bisa nanti sumbang ide-idenya ke akun IG JIB, bisa di DM. Karena kita pengen bikin sejarah Batavia turnya, tapi dari sisi apa dampaknya terhadap Islam dan bagaimana sisi lainnya gitu kan. Kita belum bahas di Batavia ini banyak gedung-gedung Freemason misalnya kan. Nah, itu kan menarik tuh. Gedung Kimia Farma, terus gedung Arsip Nasional, kemudian gedung Bappenas. Kita bahkan sempat saya bersama Bang Arta Wijaya yang pernah nulis buku Freemason. Waktu itu ke sana kita nanya, Pak, boleh nggak sih kita bikin di sini? Ya harus izin. Dan memang ternyata sempat ada beberapa komunitas-komunitas yang masuk ke dalam walaupun aksesnya dibatasin ya. Karena ada lantai papan catur yang terkenal itu sebagai ritual Freemason di Bappenas, tapi tidak terbuka untuk umum sayangnya. Nah itu menarik, ada Freemason di Jakarta ini luar biasa ya. Sampai-sampai ke Freemason, ke Teosofi ini ada jejaknya, orang-orang Islam ada, orang Tionghoa ada, Konghucu ada, India ada. Wah, menarik sih. Ya, mudah-mudahan nih Kang, kita bisa kolaborasi nanti jalan-jalan di Batavia. Kalau nggak ada lagi, mungkin saya tutup saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih buat yang sudah bertanya, Kang Hadi, Pak Helmi, Fauzi tadi juga. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ikhtiar awal dari ini adalah bagaimana kemudian memarakkan dakwah kebudayaan ya. Kita bolehlah di JIB juga banyak tulisan tentang politik gitu ya, seru. Cuma jangan lupa kebudayaan. Kita tidak perlu umat Islam bergantung kepada cuaca politik gitu ya. Siapa yang berkuasa baru bisa marak gitu. Justru kebudayaan itu setelah teman-teman mungkin menyimak dari sesi 1 sampai sesi hari ini yang terakhir di bulan Ramadan ini, budaya itu lebih mengakar dalam bahasa, misalnya Sabta mungkin sudah menjelaskan kemarin pengaruh Islam dalam bahasa Indonesia. Kemudian di Sunda juga begitu. Teman-teman bisa baca juga artikel jakislam.net yang dipaparkan oleh Fahri kemarin. Kemudian ada di arsitektur yang kita nggak sangka-sangka ternyata banyak banget faktor Islamnya gitu. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa terus berkarya, teman-teman juga sehat-sehat untuk terus membaca. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak selama 4 minggu ini. Semoga bermanfaat. Juga mohon dukungannya buat JIB juga, doanya. Mudah-mudahan bisa terus berkarya. Saya udahi di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.